Legenda Petani Immortal episode 31. Manajer itu tampaknya telah menerima suap. Setelah ragu sejenak, dia tidak punya pilihan selain berkata, "Baiklah, saya akan pergi ke pertanian Anda untuk memeriksa keadaan terlebih dahulu. Tetapi saya tidak dapat menjamin apa hasilnya, karena Dahua Trading memiliki standar yang sangat ketat untuk sayuran organik. Jika kualitasnya tidak memenuhi standar, tidak ada yang bisa mengatakan apapun tentang hal itu." Saya mengerti. Kalau begitu, tolong suruh manajer Zhao mengunjungi pertanian saya terlebih dahulu. Sayurannya semuanya alami dan bebas polusi, dan rasanya pasti sangat enak. Tawa Su Jingshou terdengar tak berdaya, sangat berbeda dari tuan muda arogan yang dulu. Mendengarkan langkah kaki yang menjauh, Li Yunfei menggelengkan kepalanya dalam hati. Jika kau tidak mencari kematian, kau tidak akan mati. Su Jingshou jelas tidak mengerti tentang menanam, tetapi dia bersikeras untuk ikut serta karena kesal. Sekarang dia dalam kesulitan, dan itu baru permulaan, masalah sebenarnya belum datang. Setelah menghabiskan hidangan hotpot dan minuman mereka, San Guozhong mengumpulkan para karyawannya untuk bersiap pulang. Pada saat itu, wakil manajer bernama Zhao muncul, ekspresinya tenang, tetapi secerca rasa bersalah melintas di matanya ketika ia melirik Su Jingshou dan yang lainnya yang berdiri di pinggir jalan dengan mata penuh harap. San Guozhong mabuk dan langsung tertidur begitu masuk ke dalam mobil. Li Yunfei menginstruksikan wakil manajer yang mendampinginya untuk menjaga San Guozhong dengan baik dan mengawasi mereka pergi. Su Jingshou dan Qin Yao juga menyaksikan truk itu menghilang tanpa mengalihkan pandangan. Apakah manajer Zhao ini bisa dipercaya? Dia mengambil beberapa ribu yuan dari kita dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Aku baru saja melihatnya, dan sepertinya dia tidak melapor kepada manajer umum San, kata Qin Yao dengan cemas. Secercah kekecewaan dan ketidakberdayaan terlintas di wajah Su Jingshou saat dia menghela napas. Kita lihat saja nanti. Ini hanya percobaan saja. Jika benar-benar tidak berhasil, kita bisa menghubungi teman lamamu di ibu kota provinsi, yang bernama Lu Chenggong, kan? Bukankah dia juga memiliki perusahaan perdagangan pertanian? Suruh dia datang dan melihat-lihat serta membeli sayuran hijau kita terlebih dahulu. Kalau tidak, kita tidak akan bisa membayar upah pekerja bulan depan. Kita sudah mempekerjakan terlalu banyak pekerja. Haruskah kita memberhentikan lebih dari 10 orang? Mengingat situasi kita saat ini, bahkan mempekerjakan 10 pekerja pun sudah terlalu banyak, keluh Qin Yao pelan. Ia tidak berani menyebutkan bahwa villa 2,5 lantai itu sudah selesai dibangun tetapi mereka tidak punya uang untuk merenovasinya. Terlalu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini, lebih dari yang bisa ia tanggung. Baiklah, setelah kita kembali nanti, kita akan memberhentikan beberapa pekerja yang lebih tua. Aku sedang mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan yang membayar 3.000 yuan sebulan. Kita tidak bisa membiarkan kemarahan kita terhadap Li Yunfei menghancurkan kita. Qin Yao melirik mantan pacarnya di pertanian tetangga. Pria yang lembut dan sopan itu sedang meregangkan badan dengan malas di pintu masuk villa. Tampak riang, tersenyum, menyipitkan mata karena sinar matahari awal musim dingin. Mantan pacar inilah yang menyebabkan pacarnya saat ini kehilangan ketenangan dan menjadi gugup. Ketenangan dan kepercayaan dirinya yang dulu telah lenyap tanpa alasan yang jelas. Anehnya, tidak ada kebencian di hatinya. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Penyesalan dan kebencian ini mencakup banyak aspek, bukan hanya penyesalan atas pilihannya sendiri. Dia mendengar dari orang lain bahwa Li Yunfei dan Yan Yunu sedang membicarakan tanggal pernikahan mereka, dan kabar baik itu akan segera tiba. Tetapi semua ini tidak ada hubungannya lagi dengannya. Memikirkannya hanya menimbulkan kepahitan dan kebencian yang terpendam. Li Yunfei saat ini tidak terlalu memikirkan wanita itu, bahkan tidak repot-repot meliriknya. Dia sama sekali tidak peduli mereka menyelinap ke ladangnya untuk merampok pedagang sayur. Lagi pula, sayurannya unik, dia iri dengan air mata air spiritual, dan sayuran lain sama sekali tidak sebanding. Hujan gerimis turun semalaman, menetes di jendela dengan suara tetesan lembut. Biasanya ini tidak akan mengganggu tidur Li Yunfei, tetapi entah mengapa, dia tidak bisa tidur malam ini. Catatan pencerahan mengatakan bahwa mereka yang mengembangkan jiwa mereka hingga tingkat tertentu akan merasakan hal-hal yang berkaitan dengan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Baik itu perasaan maupun keraguan di dalam hati mereka. Li Yunfei telah mempercayai sebagian besar catatan tersebut, karena ia dapat menemukan jejak banyak hal yang dijelaskan di dalamnya dalam kehidupannya sendiri. Dia bahkan belum mulai berlatih seni bela diri, tetapi dalam hal mengembangkan esensi spiritualnya, dia sudah berada di tingkat Grandmaster. Tubuh spiritualnya yang terkondensasi dapat dengan mudah meluas lebih dari 10 meter menggunakan ruang kecil, mampu melukai orang dan menangkap benda. Namun, untuk membuat tubuh spiritualnya terbang lebih jauh lagi, dia membutuhkan kultivasi lebih lanjut. Ia bangun dari tempat tidur, mengenakan mantel, dan menatap langit malam yang gelap. Bahkan tanpa lampu menyala, ia bisa melihat tetesan hujan di luar. Ia jarang menderita insomnia, dan jarang kesulitan tidur di malam hari. Ia bertanya-tanya, apa yang salah dengannya hari ini? Tepat saat itu, lolongan panjang dan melengking tiba-tiba terdengar dari tempat yang sangat jauh.
Suara itu samar dan tidak jelas, tampak keras namun hampir tidak terdengar. Orang biasa mungkin tidak dapat mendeteksinya. Tetapi bagi para kultivator, suara itu langsung dikenali sebagai suara energi yang berasal dari terobosan dalam kultivasi. Suara itu terdengar agak familiar, dan jantung Li Yunfei berdebar kencang. Mungkinkah kakeknya telah mencapai tingkatan yang lebih tinggi? Tapi kakeknya tidak ada di rumah. Jadi mengapa dia pergi ke pegunungan? Dilihat dari gema suara yang berdesis, ternyata itu berada di zona blokade militer di seberang sungai. Pembatasan akses hanya menghalangi jalur akses gunung yang paling aman. Ada beberapa jalur yang lebih kecil yang dapat dengan mudah melewati area yang dibatasi. Memikirkan hal itu, Li Yunfei tak bisa diam lagi. Ia mengenakan sepatu ketsnya dan berlari keluar. Anjing-anjing emas dan tembaga yang menjaga pintu menggonggong 2 kali dan mengikutinya dari belakang. Li Yunfei tidak menolak. Di pegunungan, memiliki 2 anjing pemburu jauh lebih berguna daripada apapun. Sekarang sudah lewat pukul 3 pagi, dan jelas tidak ada perahu di penyeberangan feri. Aku tidak tahu bagaimana kakek menyeberang, tetapi jika Li Yunfei ingin menyeberang, dia harus berenang. Jika dia tidak ingin berenang, dia harus mengambil jalan memutar sejauh 7 atau 8 mil untuk mencapai sisi seberang. Setelah melepaskan kewaspadaan, aku tidak menemukan bahaya di dekatnya dan pertama-tama memasukkan kedua anjing pemburu ke dalam ruang kecil itu. Untuk memastikan bahwa aku tidak salah dengar, aku berlari ke kaki rumah bambu kakekku, melepaskan rohku, dan memasuki kamar tidur kakekku di lantai 2. Memang tidak ada siapapun di sana. Hanya nenekku yang mendengkur di kamar sebelah, tertidur lelap. Setelah memastikan, Li Yunfei tidak menunda lebih lama lagi. Dia langsung berlari ke feri, memasukkan pakaian dan sepatunya ke tempat yang sempit, dan melompat ke sungai yang dingin tanpa persiapan apapun. Namun, air sungai yang dingin itu tidak terlalu membahayakannya. Dia hanya merasa sedikit kedinginan dan berenang cepat menuju sisi lain seperti garis putih di antara ombak. Dia tidak tahu mengapa dia harus bergegas mencari kakeknya. Dia hanya merasa sangat gelisah jika tidak pergi. Setelah mendarat, ia pertama-tama melepaskan 2 anjing pemburu, lalu berpakaian dan bergegas menuju jurang di sisi pintu masuk gunung. Di sana, di tempat teduh yang ditumbuhi gulma dan tanaman merambat layu, terdapat jalan kecil yang mengarah ke atas bukit. Meskipun sulit didaki, itu bukanlah tantangan bagi Li Yunfei. 2 anjing pemburu memimpin jalan, dan kecepatan Li Yunfei tidak lebih lambat dari mereka. Dia bergerak cepat menembus hutan seperti macan tutul. Dilihat dari suara lolongan, kakeknya pasti berada di gunung ini. Li Yunfei menggerutu dalam hati, berpikir bahwa lelaki tua itu tidak berada di rumah untuk melampaui batas kemampuannya, tetapi malah pergi ke pegunungan terpencil. Bukankah dia takut jatuh dan terluka? Di puncak gunung, sebuah platform tergeletak berserakan bebatuan yang berterbangan, pemandangan yang benar-benar kacau. Di balik pohon yang patah, Li Chunqiu mengibaskan pakaiannya yang compang-camping, bangkit dari kekacauan itu, dan tertawa terbahak-bahak, suaranya menggema di seluruh pegunungan. Jadi begitulah, aku hampir membuat kesalahan pada langkah ini. Meskipun Li Chunqiu terlihat sangat lemah dan lelah, energinya sangat tinggi. Dia menyentuh pinggangnya dan menemukan bahwa labu yang dibawanya telah pecah selama terobosan. Labu itu berisi setengah pot air mata air spasial, yang rencananya akan dia nikmati setelah terobosan. Sialan, kalau aku tahu labunya akan pecah, aku pasti sudah membawa ginseng berusia 100 tahun itu. Li Chunqiu mengumpat, jelas tidak menyangka akan menghadapi situasi ini. Karena ini adalah pertama kalinya dia mengetahui syarat-syarat memasuki alam transformasi seniman bela diri. Dia menyeka wajahnya, hujan, keringat, dan kotoran membuatnya tampak sangat berantakan. Namun, dia dapat merasakan perubahan pada tubuhnya dengan jelas. Dia tidak dapat melihat apakah warna rambutnya berubah, tetapi ketika dia menyeka wajahnya, kerutan di wajahnya telah menghilang, dan tubuhnya tampak sangat muda. Tepat ketika dia hendak pulang, tubuhnya tiba-tiba kaku, dan dia berguling di tanah seperti burung layang-layang, melayang di permukaan, berputar lebih dari 10 kali di udara sebelum mendarat 6 atau 7 meter jauhnya. Di tempat dia berdiri tadi, lebih dari 10 benda mirip paku baja kini tertancap di tanah. Li Chunqiu entah bagaimana berhasil mengambil beberapa kerikil kecil dan, dengan jentikan pergelangan tangannya, melemparkannya ke udara, menyelimuti hamparan gulma tersebut. Hah! Teriakan berat terdengar, dan 3 sosok hitam melompat keluar dari balik semak-semak. Mereka bertopeng, mengenakan pakaian tidur hitam, dan masing-masing memegang pisau kecil melengkung yang aneh, panjangnya hanya sedikit lebih dari 30 cm. Apa gunanya menyembunyikan kepala dan ekormu? Begitu kau bergerak, leluhurmu selama 8 generasi akan terungkap. Li Chunqiu sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia memandang ketiga pria itu dengan penuh minat dan berkata, tapi aku tidak perlu bergerak. Aku tahu kau biksu Tibet ini hanya dari telingamu yang besar yang bahkan tidak bisa ditutupi oleh kain hitam. 2 orang di belakangmu pasti adik-adikmu. Bagi orang tua sepertiku, 3 guru besar biaralan 2MU semuanya keluar pada saat yang bersamaan. Akan sangat buruk jika bentengmu diserbu. Cukup omong kosong.
Kau mencoba mengulur waktu dan memulihkan kekuatanmu, bukan? HMPH, kami tahu kau akan segera mencapai terobosan baru-baru ini. Bagaimana kami bisa tenang jika kami tidak membunuhmu sekarang? Di era ini, tanpa perlindungan sekte, tidak ada kultivator sesat yang bisa melangkah ke alam ketiga. Bunuh. Setelah pria bertelinga besar berbaju hitam itu selesai berbicara, tubuhnya bergerak seperti kilat hitam, langsung menyerbu ke depan Li Chunqiu, mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya dari tengah. Li Chunqiu tampak kelelahan, tak bergerak, dan terkena sabetan pedang. Si telinga besar sangat gembira, tetapi sebelum ia sempat bersuka cita, ia menyadari ada yang salah, karena pedang itu tidak mengenai daging dengan keras seperti pukulan biasa, melainkan terasa ringan dan hampa, seolah-olah mengenai udara kosong. Yang baru saja ia serang sebenarnya adalah ilusi. Li Chunqiu, yang telah memasuki alam ketiga, lebih cepat dari yang ia bayangkan. Pria bertelinga besar berbaju hitam itu melompat ke depan tanpa berpikir. Dua pria berbaju hitam di belakangnya meneriakkan peringatan dengan nada aneh, menyuruhnya berhati-hati. Tetapi begitu ia mendengar peringatan itu, ia dipukul di punggung dengan pukulan telapak tangan. Dengan suara retakan keras, seperti benturan logam, pria bertelinga besar berbaju hitam itu terlempar lebih dari 10 meter seperti pasak kayu, menabrak sebuah batu besar. Batu itu hancur berkeping-keping saat benturan, tetapi dia tampak tidak terluka, memuntahkan seteguk darah yang membasahi kain hitam di depannya. Dengan marah, dia merobek kain hitam itu, memperlihatkan biksu Tibet bertelinga besar, Mok Caga. Memasuki alam transenden, kemampuanmu memang luar biasa, dan kecepatanmu melebihi ekspektasiku. Namun, kekuatanmu tampaknya telah melemah lebih dari setengahnya. Jika tidak, aku tidak akan bisa bangkit selama setengah hari setelah serangan telapak tangan itu. Melihat Li Chunqiu yang semakin lemah, biksu Tibet bertelinga besar itu sangat bersemangat, niat membunuh yang kejam terpancar di matanya. Saat ia berbicara, dua pria berpakaian hitam di belakangnya juga mengangkat pisau mereka dan menebasnya. Gerakan mereka sama cepat dan seperti hantu. Hanya kilatan bilah pisau mereka yang memancarkan cahaya kematian di malam yang gelap gulita. Meskipun aku agak lemah, itu cukup untuk membunuh kalian semua. Suara Li Chunqiu terdengar samar di tengah kilatan pedang, tetapi benturan tinju dan kaki bagaikan serangkaian guntur, terdengar jauh dan luas. Ketika Li Yunfei mencapai titik tengah gunung, dia mendengar suara pertempuran di puncak. Dia langsung merasa cemas dan berharap bisa berubah menjadi elang dan terbang ke sana. Ketika Li Yunfei tiba di puncak gunung, pemandangan yang dilihatnya menyerupai kehancuran akibat pertempuran kecil. 3 biksu berpenampilan aneh, mengenakan pakaian compang-camping dan dipenuhi luka, termasuk satu yang lengannya terputus di bahu, dan 3 pedang melengkung hancur berkeping-keping di kaki mereka, masih mengepung Li Chunqiu dengan erat, niat membunuh mereka sangat terasa. Li Chunqiu setengah jongkok di tengah, dengan beberapa bekas telapak tangan berwarna merah terang di tubuhnya, yang penyok, dan darah menetes dari sudut mulut dan lubang hidungnya. Jika kalian ingin aku mati, bahkan kalian bertiga pun tidak akan cukup untuk membunuhku. Sebelum aku mati, aku bahkan mungkin akan membantai seluruh biara Landuo kalian. Pikirkan baik-baik, apakah kalian benar-benar ingin bertarung sampai mati? Aku ingin tahu apakah teknik kontemplasi tulang putih kalian dapat menyerang jiwaku. Aku baru saja memasuki alam ketiga dan aku ingin sekali mengalami sesuatu yang legendaris. Suara Li Chunqiu dalam dan penuh dengan niat membunuh. Seperti harimau yang terluka siap memangsa buruannya kapan saja. Pada saat kritis ini, langkah kaki Li Yunfei mengganggu niat membunuh kelompok tersebut. Siapa? Kelompok itu tidak bergerak, tetapi secara bersamaan melirik Li Yunfei dari sudut mata mereka. Li Chunqiu langsung mengenali Li Yunfei dan menjadi sangat cemas, berteriak, "Fua, apa yang kau lakukan di sini? Kembali. Ini adalah dunia para ahli bela diri. Ini tidak ada hubungannya denganmu." Dia ingin menggunakan reputasi dunia seni bela diri untuk mengendalikan ketiga biksu itu dan mencegah mereka menyakiti cucunya. HMPH, sekarang kau sudah di sini, jangan berani-berani pergi. Entah kau anggota dunia bela diri atau bukan, urusan kita tidak boleh diketahui siapapun. Karena dia telah bertemu kita, dia hanya bisa menyalahkan nasib buruknya. Biksu yang kehilangan satu lengannya itu mencibir, melangkah maju, dan alih-alih darah menetes dari luka di lengannya, dia berjongkok seperti serigala yang menerkam mangsanya, mengeluarkan lolongan aneh. Tiba-tiba, terjadi fluktuasi aneh di udara, seolah-olah sesuatu tiba-tiba muncul di depan Li Yunfei, menimbulkan angin aneh. Li Yunfei merasakan sesuatu menusuk tubuhnya, dan bulu kuduknya langsung berdiri. Ia samar-samar melihat bayangan seorang biksu, seperti bola api, di depannya, menyelimutinya dan mencoba merayap masuk ke dalam tubuhnya melalui setiap celah. Li Chunqiu, bukankah kau ingin melihat kemampuan mendalam jiwa? Kalau begitu, biarkan cucumu mengalaminya terlebih dahulu untukmu. Belum terlambat bagimu untuk mencobanya setelah dia meninggal. Seorang biksu Tibet lainnya berkata dengan nada aneh, berdiri melindungi biksu bertangan satu itu, sengaja memprovokasi Li Chunqiu. Singkirkan dirimu dari jalanku. Jika kau berani menyentuh cucuku,
Aku akan membantai Kuilan 2MU. Li Chunqiu tiba-tiba melompat, muncul di samping Li Yunfei seperti kilat. Dia meraung, suaranya seperti gelombang, menghantam api ilusi. Api itu berkedip dan meredup, melemah 100 kali lipat dalam sekejap, dan akhirnya menghilang dari tubuh Li Yunfei dengan suara pof. Biksu bertangan satu itu batuk darah, duduk dengan berat di tanah, memegangi kepalanya, dan mengerang serta berguling-guling kesakitan untuk menembus api karma bodhi dengan suara, "Kau benar-benar pantas menjadi seniman bela diri tingkat ketiga. Tetapi, jika aku ingin membunuh orang biasa, tidak ada yang bisa menghentikanku." Saat ia berbicara, melihat bahwa biksu Tibet bertelinga besar Mokekia telah menghalangi Li Chunqiu untuknya, dan bahwa seorang kakak senior lainnya masih melindunginya, ia segera menahan sakit kepalanya, duduk bersila, membuat mudra dengan tangannya, mengerutkan kening, dan dengan paksa menggunakan teknik misterius. Bola api halus melesat ke arah Li Yunfei. Api semacam ini tidak terlihat oleh orang biasa, tetapi dapat dilihat oleh mereka yang telah mencapai tingkat kultivasi tertentu. Tingkat ini jauh dari proyeksi astral, hanya termasuk dalam alam kedua kultivasi spiritual Xuanze. Seseorang dapat menggunakan sihir untuk melukai orang lain, tetapi tidak dapat membiarkan seluruh roh meninggalkan tubuh. Dengan kata lain, kultivasi biksu ini jauh lebih rendah daripada Li Yunfei. Li Yunfei hanya terdiam sesaat, tidak menyangka akan terjadi hal sebesar ini. Kakeknya, yang berusaha membantunya, telah diserang oleh biksu Tibet bertelinga besar, menambah luka di tubuhnya. Sekarang, melihat biksu besar ini menggunakan trik yang sama padanya lagi, dia langsung marah. "Karena kau sengaja mencoba mendekatiku, maka aku akan membiarkanmu cukup dekat." Bola api merah ilusi itu hampir tidak mencapai Li Yunfei ketika dia mendengus dan mengulurkan tangan kirinya, membuka ruang kecil. Dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata telanjang, dia menyerap bola api merah itu ke dalam ruang kecil tersebut. Kemudian, dia menutup ruang kecil itu. Karena ruang kecil itu sudah tertutup rapat, dia tidak peduli apa yang akan terjadi jika bola api itu masuk ke dalamnya. Dia lalu menatap biksu penyihir yang tubuhnya tiba-tiba kaku dan berkata, "Apakah kau menikmati pembunuhan itu? Bukankah orang biasa mudah dibunuh?" Biksu bertangan satu itu tidak menjawab, seolah-olah dia sedang tidur. Wajahnya masih meringis kesakitan dan penderitaan, tetapi dia sudah tidak bernapas lagi. Biksu Tibet yang melindungi biksu bertangan satu itu mengubah ekspresinya secara drastis. Ia segera meletakkan tangannya di arteri di belakang telinga biksu itu. Tidak ada denyut nadi, yang berarti tidak ada denyut nadi, dan tanpa denyut nadi, pria itu sudah mati. Dengan gerakan jari yang santai, Li Yunfei membunuh biksu bertangan satu itu. Situasi aneh dan sulit dipercaya ini membuat biksu Tibet itu ketakutan, lalu berseru, "Saudaraku, pemuda ini aneh." Dengan gerakan santai, Arza meninggal dunia dan naik ke surga. Tepat ketika Moksha hendak menghabisi Li Chunqiu yang terluka parah dalam satu serangan, dia tiba-tiba mendengar seruan adik laki-lakinya dan merasa tak percaya. Dia tidak berani lengah dan tetap saja terpental oleh Li Chunqiu. Seluruh tulang belikatnya hancur dan lengan kanannya tidak dapat diangkat. Mustahil, ini pasti kebetulan. Mungkin dia hanya terluka parah akibat teriakan Li Chunqiu dan kemudian dipaksa untuk mengucapkan mantra. Itulah sebabnya dia mati. Jangan buang waktu, bunuh anak itu dengan cepat, lalu hadapi Li Chunqiu dengan segenap kekuatanmu. Ekspresi Mokekia penuh curiga. Dia bangkit dari tanah dan tidak segera melakukan gerakan lain, karena Li Chunqiu juga terhuyung-huyung dan terluka parah. Sang biksu juga tidak yakin apa yang sedang terjadi, tetapi setelah mendengar penjelasan Mokshaka, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Maka dia meraung dan menerjang Li Yunfei dengan tinjunya. Li Yunfei pun tak tinggal diam. Ia tak menyangka bahwa menggunakan ruang kecil untuk menyerap api jiwa biksu bertangan satu akan membunuhnya. Api jiwa memasuki ruang kecil dan seketika meleleh dan terurai. Seluruh ruang kecil itu seolah dihujani hujan spiritual, memberikan berkah kepada segala sesuatu, membuat mereka bersemangat dan penuh kehidupan, serta membawa manfaat yang tak terukur. Gunung kecil itu tiba-tiba menjulang lebih dari 10 meter selama hujan spiritual, dan luasnya pun meluas secara signifikan. Efek ini bahkan lebih kuat daripada mengonsumsi beberapa keping giok berkualitas tinggi berukuran besar, yang membuat Li Yunfei senang. Akuisisi ini bernilai setidaknya beberapa ratus juta. Ternyata para biksu Tibet yang terampil ini memang sangat berharga. Waktu yang tepat. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang menggunakan teknik kultivasi spiritual. Karena kalian sesama murid, seharusnya kalian tahu sedikit banyak. Tinju kalian sangat lemah. Kenapa kalian tidak menggunakan semacam serangan api padaku? Li Yunfei dan biksu itu saling bertukar pukulan. Sebuah benturan yang nyata. Li Yunfei mundur 3 langkah, dan biksu itu juga mundur 3 langkah. Lengan Li Yunfei mengeluarkan serangkaian suara retakan, seolah-olah patah di beberapa tempat. Dia sedikit meringis kesakitan, mengeluarkan cangkir dari suatu tempat, dan menuangkan seteguk cairan berwarna hijau kebiruan ke dalam mulutnya. Kemudian dia menggoyangkan lengannya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Biksu itu sangat kesakitan hingga berkeringat deras. Lengannya terpelintir dan cacat,
dan sebagian tulang putih yang berlumuran darah terlihat dari siku. Retakannya sangat mengerikan. Setan? Pemuda ini adalah setan, lalu dia terus mengoceh dalam bahasa yang tidak bisa dipahami Li Yunfei, yang terdengar seperti kitab suci, atau mungkin seperti bahasa Sanskerta kuno yang sudah lama tidak digunakan lagi. Dia menyerang Li Yunfei seperti orang gila, bertekad untuk menghancurkan iblis itu. Namun, Li Yunfei juga dipenuhi niat membunuh hari ini, dan dia terlibat dalam pertempuran dengan biksu itu dengan kecepatan luar biasa. Tanpa menggunakan teknik khusus apapun, dia menggunakan kecepatannya yang tak terduga dan kekuatan banteng yang mengamuk untuk mengalahkan biksu itu hingga tewas, menyebabkannya muntah darah. Tampaknya tidak semua biksu mempraktikkan ilmu mistik. Biksu ini tidak menunjukkan tanda-tanda fluktuasi spiritual atau nyala api ilusi hingga kematiannya. Li Yunfei, kau pasti telah membunuh murid-muridku. Kau menyembunyikannya dengan sangat baik, kau bahkan berhasil menipuku. Tunggu saja. Kuilan Duo, kami tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Biksu Tibet bertelinga besar itu berteriak, lalu berbalik untuk melarikan diri. Karena ia telah salah perhitungan hari ini, dan kedua adik laki-lakinya telah meninggal di sini, tindakan terbaik adalah pergi sementara, kembali ke kuil untuk mencari orang-orang yang hilang, dan membalas dendam di lain hari. Kekuatan Kuilan Duo melampaui imajinasi orang-orang ini. Apakah mereka berpikir bahwa memiliki seorang seniman bela diri tingkat ketiga berarti mereka dapat mendominasi dunia? Sungguh lelucon. Betapa sombongnya Taois Lingsu saat itu? Bukankah kuilnya hancur dalam sekejap? Kalau begitu, mari kita bertarung sampai mati. Meskipun biksu Tibet bertelinga besar itu melarikan diri dengan sangat cepat, Li Yunfei langsung mengejarnya. Kedua anjing pemburu itu mencoba menghentikannya, tetapi Li Yunfei menghentikan mereka. Tingkat pertempuran ini melampaui kemampuan anjing pemburu biasa. Fua, jangan kejar dia, jangan sampai dia membunuhmu. Li Chunqiu berteriak cemas dari belakang. Saat memasuki alam transenden, esensi sejati yang telah ia kumpulkan telah habis sepenuhnya. Dan sekarang ia terluka parah dan tidak lagi mampu mengimbangi kecepatan Li Yunfei. Aku tidak akan tenang sampai dia mati. Kami akhirnya menikmati beberapa hari damai dan tenang di rumah. Dan aku tidak ingin para biksu Tibet ini merusaknya lagi. Suara Li Yunfei terdengar dari kejauhan. Dan kecepatannya sama sekali tidak kalah dengan Mo Kecaga. Ketika Li Yunfei berhasil menyusul biksu Tibet bertelinga besar itu hingga jarak 10 meter, dia menggunakan kekuatan ruang kecil untuk langsung menariknya masuk. Tiba-tiba Mokcaga merasakan cahaya terang di depan matanya dan mendapati dirinya berada di dunia yang rimbun dan hijau. Sebuah matahari kecil tergantung di langit, dengan seekor ular berbisa terikat padanya. Dunia kecil ini memiliki pegunungan, air, ular piton, dan dua lang ilahi seputih salju yang berputar-putar di langit. Ya Tuhan, mungkinkah aku telah sampai di kerajaan para dewa? Ini. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak mempercayainya. Dia jelas sedang dalam pelarian. Jadi bagaimana dia tiba-tiba bisa berakhir di tempat ini? Dia berpikir bahwa dia telah terperangkap dalam mantra legenda, atau memang benar-benar ada dewa. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Li Yunfei melayang di udara, menatapnya dengan dingin, seperti dewa atau malaikat maut. Selamat datang di kerajaan Tuhan, akulah Tuhan. Li Yunfei jarang pamer seperti ini, tetapi biksu Tibet bertelinga besar ini harus mati. Dia bisa pamer sekali dan tidak akan ada yang tahu. Mokcaga terpstunet, menatap kosong ke arah Li Yunfei di udara, tidak tahu apa yang sedang dihadapinya. Itu menakutkan, orang ini bisa terbang, seperti dewa legendaris. Jika dia memiliki kesempatan lain, dia tidak akan pernah ingin bermusuhan dengan orang seperti itu. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Roh Li Yunfei telah berubah menjadi telapak tangan raksasa, yang turun dari langit dan menyerang ke arah Mokcaga. Ketika Li Chunqiu terbangun, ia mendapati dirinya berada di kamar tidurnya sendiri. Selain sedikit lemah, semua lukanya tampaknya telah sembuh. Ia melompat dan memanggil Fua beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban dari cucunya. Sebaliknya, ia mendengar suara istrinya yang tidak sabar datang dari dapur. Apa yang kau teriakan? Dasar orang tua bangka? Kau memalukan. Master bela diri macam apa? Dokter hebat macam apa? Kau jatuh dan pingsan seharian hanya karena mencoba bangun untuk pergi ke toilet. Jika Fua tidak kebetulan ada di sini untuk urusan bisnis, kami tidak akan bisa menemukanmu. Suaramu keras sekali. Apakah kau baik-baik saja sekarang? Jika kau baik-baik saja, cepat bangun dan bantu aku memasak. Cucuku akan datang untuk makan malam sebentar lagi, jadi aku akan pulang untuk mengambil anggur yang enak. Mendengar suara cerewet yang familiar itu, Li Chunqiu merasa lega. Tetapi ketika ia mengecek waktu, ia langsung terkejut. Sudah lewat pukul 4 sore, artinya ia telah pingsan selama lebih dari 10 jam. Apa yang terjadi selama 10 jam itu? Bagaimana semua lukanya bisa sembuh? Ia segera bercermin dan mendapati semuanya normal. Normal artinya wajahnya masih sama. Meskipun kerutannya berkurang drastis, rambutnya masih beruban. Ia meregangkan anggota tubuhnya dan mendapati semuanya seperti biasa.
ia tidak mengalami masalah kesehatan yang berkepanjangan. Baru kemudian ia mengingat kembali kejadian malam sebelumnya. Pada akhirnya, cucunya, Li Yunfei, pergi mengejar Mo Kekia, tetapi sebelum kembali, ia terluka parah dan jatuh koma. Perubahan pada tubuhku sekarang kemungkinan besar berhubungan dengan cucuku. Dalam keadaan yang sangat genting ini, fakta bahwa dia mampu menyelamatkan diri dari ambang cedera serius pasti tidak terlepas dari cairan sumsum giok. Namun, metode cucuku tampak sangat misterius. Dia diam-diam membunuh beberapa musuh kuat dari kuil Landa. Bahkan ketika aku mencapai puncak di alam transenden, aku harus mengerahkan banyak usaha untuk mencapai hal itu. Hahaha, aku semakin tidak mengerti anak itu. Li Chunqiu menghela napas, merasakan campuran lega dan bangga. Tanpa cucunya ini, dia mungkin tidak akan pernah kembali. Fondasi Biara Landuo lebih dalam dari yang dia bayangkan. Dia hanya bertanya-tanya apa yang telah dilakukan cucunya dengan mayat ketiga biksu Tibet yang telah dia bunuh tadi malam. Malam itu, Li Yunfei datang membawa seikat suplemen nutrisi, buah-buahan, dan sayuran. Begitu masuk, dia tersenyum dan berkata, "Kakek, apa kabar? Jangan habiskan seluruh waktumu untuk mengobati penyakit orang lain dan mengabaikan penyakitmu sendiri. Itu sangat mengkhawatirkan. Di usiamu, akan merepotkan jika kamu mengalami patah tulang atau semacamnya." Li Chunqiu, dengan wajah muram, menatap Li Yunfei yang mengedipkan mata padanya dan merasa kesal. Ia berkata dengan jengkel, "Aku baik-baik saja. Aku hanya terpeleset. Mulai sekarang aku akan memasang lampu di kamar mandi, agar lebih sulit jatuh lagi. Aku serahkan pekerjaan ini padamu." "Oh, bukan apa-apa, serahkan saja padaku." Li Yunfei tersenyum dan membawa suplemen nutrisi itu ke dalam rumah. Nenek sibuk menyajikan hidangan, dan Li Yunfei diam-diam memberi isyarat kepada kakek untuk menunjukkan bahwa semuanya sudah selesai. "Mokjaga juga meninggal? Apa yang terjadi dengan jasad ketiga biksu Tibet itu?" tanya Li Chunqiu dengan suara rendah. "Kakek, jangan khawatir, bahkan jika dewa datang, dia tidak akan bisa menemukan jasad mereka. Aku bahkan sudah menyapu bersih semua puing di puncak gunung. Jadi seharusnya tidak ada yang bisa menemukan apapun," kata Li Yunfei. Li Chunqiu mengangguk lega. "Bagus. Aku tidak banyak mengagumi dirimu, tapi aku mengagumi caramu membuang mayat-mayat itu. Sekarang aku yakin kau yang membunuh para biksu Tibet itu. Guru Lingsu pasti meninggalkan semacam catatan, dan kau pasti mempelajari teknikmu dari catatan itu, kan? Guru Lingsu berasal dari sekte bergengsi dan memiliki banyak teknik rahasia. Kau beruntung, nak. Baiklah, semuanya sudah berakhir sekarang. Mari minum-minum denganku saat makan malam nanti." Memanfaatkan suasana hati kakeknya yang baik, Li Yunfei menanyakan banyak hal tentang dunia bela diri. Ketika ia menyebutkan kekuatan supernatural legendaris, kakeknya membalas dengan sebuah pertanyaan, mengatakan bahwa bahkan mencapai tingkat kultivasi tertinggi hanya menghasilkan seperti biksu Tibet itu mampu membunuh orang biasa secara tak terlihat, tetapi dengan tingkat keberhasilan yang sangat rendah melawan praktisi bela diri dengan tingkat yang sama. Oleh karena itu, kultivator spiritual seperti dia hanya akan bersembunyi dan melukai orang lain, tidak berani terlibat dalam peperangan terbuka. Dengan demikian, dunia ini masih merupakan dunia praktisi bela diri, dan dunia bela diri tetap sama. Setelah hari ini, kehidupan tampaknya kembali normal. Sepertinya tidak ada seorang pun dari Biara Landuo yang turun gunung untuk membuat masalah, tetapi Li Yunfei tidak tahu apa yang terjadi di balik layar. Guru Suanyin turun gunung beberapa kali, ekspresinya tampak bersemangat, untuk bertemu dengan Li Chunqiu dan membahas beberapa hal. Li Yunfei tidak memperhatikan, duduk di antara kerumunan orang menyaksikan kru serial web melakukan pengambilan gambar. Rupanya, hari ini adalah adegan pertama, dan upacara pembukaan sederhana telah diadakan. Li Yunchong duduk di sebelah Li Yunfei, memecahkan biji melon, dan menunjuk ke arah para aktor di kru. "Lihat gadis yang sangat polos dan cantik itu? Dia pemeran utama wanita di serial TV ini. Nama panggungnya Sui Xian'er. Dia seorang aktris yang terpilih melalui audisi online. Dia tidak sekolah di sekolah seni, dan dia tidak pernah terlibat dalam aturan tak tertulis apapun. Dia sangat populer di internet, hehe. Sejak pertama kali aku melihatnya, dia sudah menjadi dewi bagiku. Aku sudah membicarakannya dengan sutradara, dan sutradara Ruan berjanji bahwa jika ada kesempatan, dia pasti akan mengatur beberapa peran kecil untukku agar aku bisa berakting bersama dewi kesayanganku. Aku tidak butuh banyak adegan, beberapa baris saja sudah cukup." Li Yunfei tertawa dan berkata, "Hehe, seorang dewi, ya? Sudahlah, aku tidak akan menggodamu. Metode apa yang kau gunakan untuk mengancam sutradara Ruan agar memberimu peran? Dengan mempertaruhkan seluruh produksi? Ada apa? Kau meremehkan saudaramu? Aku tidak perlu menakut-nakuti Direktur Ruan. Aku hanya memberinya janji hangat, mengatakan bahwa jika ada anggota kru yang digigit ular berbisa di masa depan, datang saja padaku. Aku adalah penerus dokter ular paling terkenal dalam radius 100 mil. Jika kau tidak memberiku peran, maka maaf,
Kau mungkin tidak dapat menemukanku meskipun kau membayarku. Li Yunchong berkata tanpa malu-malu. Aku juga akan memberitahu sutradara bahwa aku juga keturunan tabib ular, dan keahlianku dalam mengobati ular berbisa tidak kalah dengan orang lain. Kira-kira apakah itu akan membantunya mempertahankan peran kecilnya? Kata Li Yunfei sambil tersenyum. Saudaraku, kau saudaraku sendiri. Kau dan istrimu akan segera menikah. Bagaimana bisa kau begitu tidak berperasaan dan membiarkanku tetap melajang? Lihat pria itu, siapa namanya, pemilik rumah? Sepertinya dia menyukai Narcissus. Cari kesempatan untuk memberinya pelajaran dan membuatnya bersikap baik agar dia tahu di mana dia berada. Dia tidak memprovokasi saya. Jadi mengapa saya harus menghukumnya? Jika saya membunuhnya, kru film tidak dapat melanjutkan syuting. Dan apa yang akan diharapkan perusahaan perjalanan saya untuk menghasilkan uang? Li Yunfei menolak dengan tegas. Li Yunchong menggerutu. Tetanggamu, peternakan Shou Yao, tidak melakukan apapun padamu. Jadi bagaimana kau bisa membuat mereka bangkrut? Mereka tidak bisa menjual sayuran mereka. Mereka tidak bisa membayar pekerja mereka. Dan mereka sudah beberapa kali membuat masalah. Yang paling menggelikan adalah villa 2,5 lantai itu. Eksteriornya terlihat bagus, hampir sepenuhnya meniru gaya villamu. Tetapi interiornya masih terbuat dari semen. Aku baru tahu bahwa Su Jingshou tidak punya uang untuk merenovasinya. Aku tidak menghukum Su Jingshou. Jika dia mampu, biarkan dia menggunakannya. Jika tidak, siapa yang bisa kita salahkan? Aku sudah bilang sejak awal bahwa tidak semua orang bisa mengelola pertanian, kata Li Yunfei. Kau tidak sedang membicarakan pertanian, kau sedang membicarakan Qinyao, kan? Kata Li Yunchong dengan nada nakal. Pergi. Li Yunfei menendangnya ke samping dan berkata, aku dan Yuno akan segera menikah, jadi jangan sebut-sebut wanita lain di depanku. HMPH, masih pura-pura polos? Waktu kita ke pegunungan, kau dan gadis Prancis itu saling bertukar pandangan, jangan kira aku tidak melihatnya. Kalau kau tidak membantuku menghadapi saingan potensial ini, aku akan terus mengungkit-ungkit gadis Prancis itu di depan Yang Yunu sepanjang hari, ancam Li Yunchong, tanpa ragu-ragu. Hei, kakak, mari kita bicarakan ini. Meskipun aku dan Michelle tidak punya masalah besar, tidak baik jika kita terlalu banyak membicarakannya. Bagaimana kalau begini? Ada yang bisa kubantu? Li Yunfei segera melunakkan sikapnya. Li Yunchong berkata dengan angkuh, begitu baru benar. Lihat karakter utamanya. Namanya Tuan Tanah. Dengar itu, betapa menjengkelkannya nama itu? Persyaratanku tidak tinggi. Aku hanya ingin mencari kesempatan untuk memukulinya dan membuatnya lebih jelek dariku. Itu terlalu sulit. Li Yunfei menatap Li Yunchong dari atas ke bawah dan menolak. Kau sebaiknya terus membicarakan gadis-gadis Prancis di depan UNU sepanjang hari. Aku jamin jika kau terlalu sering mendengarnya dan bosan, UNU pasti akan membunuhmu. Li Yunchong tercengang. Benarkah dia setampan itu? Li Yunfei benar-benar menolak permintaan sesederhana itu. Keduanya menyaksikan pertunjukan dan berdebat di antara mereka sendiri, cukup menikmati momen tersebut. Langit mendung, dan angin utara yang menusuk bertiup, memberikan kesan bahwa akan segera turun salju. Ramalan cuaca memperkirakan salju ringan untuk beberapa hari ke depan, tetapi salju belum benar-benar turun. Tidak lama kemudian, Liu Xiangqian, kepala kantor polisi kota, tiba bersama beberapa petugas dari luar kota untuk mencari Li Yunfei. Para petugas itu sangat sopan, memperkenalkan diri sebagai petugas dari Biro Keamanan Publik Provinsi, dan mengatakan bahwa mereka membutuhkan kerja sama Li Yunfei dalam menyelidiki sebuah kasus. Direktur Liu Xiangqian diam-diam mengedipkan mata padanya, memberi isyarat agar dia bekerja sama dengan penyelidikan, karena orang-orang ini memiliki koneksi yang sangat kuat dan tidak bisa dianggap remeh. Dia tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan patuh. Kasus apa yang perlu saya selidiki? Jika Anda tidak menjelaskan dengan jelas, penduduk desa akan mengira saya ditangkap polisi, yang akan sangat merusak reputasi saya dan bahkan dapat memengaruhi kemampuan saya untuk menikah. Li Yunfei bercanda, tetapi dalam hatinya ia berusaha keras untuk mencari tahu mengapa polisi mencarinya. Tidak ada aturan bagi para biksu Tibet, dan Kuilan Duo tidak akan pernah memanggil polisi. Terlebih lagi, ia telah membersihkan kekacauan itu sepenuhnya. Setelah hujan deras, tidak akan ada satupun petunjuk yang tersisa. Anda pasti kenal San Guosong dari Dahua Trading, kan? Kami menemukan bahwa pertanian Anda memiliki hubungan bisnis dengan mereka, dan Dahua Trading mengalami masalah serius. Semua perusahaan dan badan usaha terkait harus diselidiki, jawab petugas polisi Parubaya yang bertugas. Apa? San Guosong dari Dahua Trading sedang dalam masalah? Pantas saja dia kehilangan kendali dan mabuk saat kita minum bersama terakhir kali. Li Yunfei terkejut dan berpikir dalam hati, kudengar Dahua Trading memiliki kekuatan besar dan juga memiliki latar belakang resmi. Sekarang setelah sesuatu terjadi, bahkan Biro Keamanan Publik Provinsi pun datang dan menyelidiki. Sepertinya situasinya tidak kecil. Aku hanya bisa bekerja sama dengan patuh dan melihat apa yang terjadi sebelum membuat rencana lebih lanjut.
Li Yunfei dibawa ke sebuah hotel di kota itu oleh beberapa petugas polisi, di mana ia diinterogasi. Prosesnya mirip dengan interogasi, tetapi para petugas lebih lunak dan tidak menggunakan penyiksaan. Selama interogasi, Li Yunfei menyimpulkan dari pertanyaan pihak lain bahwa sejumlah besar narkoba dan senjata api telah ditemukan di kendaraan pengangkut San Guosong. Jika ini terkonfirmasi, San Guosong, sebagai bos Dahua Trading, kemungkinan besar akan dijatuhi hukuman penjara. Namun, Li Yunfei merasa bingung. Seseorang seperti San Guosong, yang bisa memiliki uang tak terbatas hanya dengan berbaring di rumah, akan mengambil risiko terlibat dalam perdagangan narkoba? Pasti ada cerita tersembunyi lain di balik ini. Setelah menginap di hotel selama 2 hari, Li Yunfei dibebaskan, konon karena penyelidikan telah selesai, tetapi mereka tidak menutup kemungkinan untuk berbicara dengannya lagi jika situasi baru muncul. Saat keluar dari hotel, ia terkejut mendapati seseorang menunggunya di pintu masuk. Sekretaris Wali Kota Huang, Zhu Ken, menghampirinya sambil tersenyum dan mengundangnya masuk ke mobil. Karena tahu tidak nyaman untuk berbicara di sana, Li Yunfei menyapa mereka dengan seringai begitu berada di dalam mobil. Ada apa? Bahkan Wali Kota Huang tahu aku ditangkap? Li Yunfei bercanda sambil tersenyum. Sejak Wali Kota Huang mengetahui masalah perusahaan Dahua Trading, dia menduga Anda akan terlibat. Masalah ini melibatkan perencanaan tingkat tinggi, dan banyak orang akan menderita, termasuk beberapa orang asing yang memiliki koneksi. Jadi, dia meminta saya untuk mengawasi keberadaan Anda. Ketika saya mendengar Anda dibawa pergi oleh orang-orang dari ibu kota provinsi, saya meminta seseorang untuk membantu Anda, mengajukan beberapa pertanyaan rutin kepada mereka, dan kemudian mereka membebaskan Anda. Begitu berada di dalam mobil, Sekretaris Zhu berbicara jauh lebih berani, menyebutkan beberapa informasi rahasia. Li Yunfei dengan bijak menahan diri untuk tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, hanya menghela napas. Terima kasih atas perhatian Anda, Wali Kota Huang, tetapi sayang sekali. San Guosong sebenarnya adalah mitra bisnis yang sangat baik. Saya tidak dapat banyak membantu dalam masalah ini, dan saya bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya hanya bisa mendoakan keberuntungannya. Zhu Ken terkekeh. Hehe. Bahkan aku sendiri tidak sepenuhnya yakin apa yang terjadi. Tapi jika kau memperhatikan peristiwa berita besar, kau akan menemukan petunjuk. Seluruh wilayah Sichuan akan mengalami perubahan signifikan dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Sebagai seorang pengusaha, sebaiknya kau berhati-hati akhir-akhir ini dan menghindari terlibat dengan pejabat. Tentu saja, Wali Kota Huang adalah pengecualian. Hehe, aku hanya seorang petani kecil yang hanya menjalankan beberapa perusahaan terkait. Bahkan jika aku mengenal beberapa orang di kalangan pejabat, itu terbatas di kota atau kabupaten. Para petinggi itu mungkin memandang rendah orang biasa sepertiku, kan? Aku jauh dari perjuangan mereka, dan kuharap aku tidak akan terjebak di dalamnya, kata Li Yunfei. Zhu Ken berkata dengan sangat serius, tidak, pusaran di tingkat yang lebih tinggi selalu sangat dekat dengan kita berdua. Wali Kota Wu dari kotamu, situasi keluarganya tidak begitu baik. Dan Wali Kota Huang kita, untungnya, berada di pihak yang menang. Kau tahu, kalau tidak, bahkan jika Wali Kota Huang meminta seseorang untuk berbicara mewakilinya, itu tidak akan berhasil, dan kau tidak akan dibebaskan hanya dalam 2 hari. Li Yunfei terpstunat. Setelah berpikir lama, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia telah bersembunyi di pegunungan, bertani dan berburu. Apa yang telah dia lakukan sehingga pantas menerima ini? Dia bahkan diganggu oleh polisi karena menjual sayuran. Dunia ini terlalu berbahaya. Yah, ruang kecilnya sendiri adalah tempat raman. Bunga-bunga liar di pemakaman bermekaran dengan indah, dan tidak ada yang mengganggu tempat peristirahatan yang damai itu. Dia sedikit terbawa suasana. Ketika dia kembali sadar, dia mendapati dirinya berada di depan pintu rumah Wali Kota Huang. Sebenarnya, saya belum sempat berterima kasih kepada Wali Kota Huang atas insiden perusakan gerbang pertanian waktu itu. Bagaimanapun, beliau memimpin penyelidikan dan banyak membantu keluarga saya. Saat memasuki rumah, istri Wali Kota sangat ramah, terus-menerus mengatakan bahwa suaminya telah menderita di hotel dan pasti tidak makan atau tidur nyenyak selama 2 hari terakhir, karena berat badannya bahkan turun. Di meja makan, dia terus menambahkan makanan ke piring suaminya dan mendesaknya untuk minum. Sesekali menanyakan apa hubungannya dengan Gubernur Song dan mengapa dia menjadi tamu di rumahnya. Sebelum Li Yunfei sempat menjawab, Wali Kota Huang terbatuk, menyela pembicaraannya. Wali Kota Huang tampak sangat tidak puas dengan pertanyaan istrinya kepada Li Yunfei, seolah-olah istrinya menginginkan sesuatu darinya. Namun, Li Yunfei menjawab dengan cerdik, mengatakan bahwa ia memiliki beberapa koneksi dengan Chu Yingtai di Asia Tenggara, dan bahwa Gubernur Song adalah teman baik Chu Yingtai. Setiap kali Chu Yingtai datang ke Sichuan untuk urusan bisnis, Gubernur Song akan menemaninya, baik secara resmi maupun pribadi. Meskipun Li Yunfei dan Gubernur Song tidak saling mengenal, mereka tetap bisa berbincang. Istri wali kota dengan santai berkomentar bahwa Gubernur Song memiliki latar belakang yang sangat kuat dan kemajuan karirnya di masa depan hampir pasti.
Selama dia tidak melakukan kesalahan besar, dia ditakdirkan untuk menjadi pejabat tinggi. Li Yunfei terkejut, tetapi ia mengingatnya. Saat berurusan dengan tokoh-tokoh penting seperti itu, ia tidak perlu menjilat, tetapi ia sama sekali tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Ia harus lebih berhati-hati di masa depan. Misalnya, ketika Gubernur Song datang lagi, setidaknya ia harus dengan sopan menawarkan secangkir teh. Ia tidak boleh hanya makan lalu meninggalkannya begitu saja tanpa peduli. Setelah makan, Li Yunfei meninggalkan kompleks pemerintahan kota untuk mengunjungi pemilik Fumanlo dan Xu Xiangge. Karena Dahua Trading telah bangkrut, pesanan sayuran pasti batal. Ladang sekarang penuh dengan sayuran segar, dan jika mereka tidak dapat menemukan pembeli, keadaan akan sangat sulit. Satu-satunya pilihan sekarang adalah meminta kedua perusahaan ini untuk menjual lebih banyak, dan kemudian mencoba mencari satu atau dua perusahaan perdagangan pertanian menengah untuk memasarkan sayuran tersebut dengan cepat. Pemilik Fumanlo dan Xu Xiangge sangat memahami kesulitan Li Yunfei dan segera menawarkan untuk memesan 2 kali lipat jumlah biasanya. Jumlah sebelumnya tidak cukup. Menggandakan pesanan diperlukan untuk memenuhi permintaan sayuran premium dari pelanggan mereka saat ini. Kembali di Lijiashai, sebelum Li Yunfei sempat mengorganisir para pekerja untuk mengatasi masalah sayuran di ladang, ia mendengar desas-desus bahwa ia telah ditangkap polisi dan tidak akan bebas selama 3 hingga 5 tahun. Ada berbagai macam desas-desus, dan semua orang mengatakan bahwa jika ia tidak melakukan kejahatan, mengapa polisi dari ibu kota provinsi mencarinya? Ya, semua penjelasan yang diberikan polisi provinsi sebelum kami memulai penyelidikan ternyata sia-sia. Ibu Li Yunfei melompat-lompat kegirangan, mengumpat ke arah peternakan di sebelah selatan, mengatakan bahwa beberapa orang tidak memiliki niat baik, bahwa mereka tidak belajar dari kesalahan setelah dimanfaatkan, dan bahwa mereka akan dihukum karena menyebarkan rumor sepanjang hari. Peternakan Shou Yao di selatan tampak sangat sibuk. Saya mengetahui bahwa mereka telah menghubungi teman sekelas mereka, Lu Chenggong, di ibu kota provinsi dan mencapai semacam kesepakatan kerjasama. Perusahaan perdagangan pertanian kecil milik Lu Chenggong telah mulai membeli sayuran hijau yang ditanam oleh peternakan Shou Yao. Li Yunfei tidak memiliki pemikiran khusus tentang hal ini. Selama sayurannya berkualitas baik, bahkan jika Dahua Trade bangkrut, akan ada banyak perusahaan Hua Trade dan Zhonghua Trade yang lebih kecil. Anggur yang baik tidak membutuhkan semak belukar, dan orang-orang pada akhirnya akan datang untuk bekerja sama. Begitu Li Yunfei kembali, sepupunya Yang Yunu segera menghampirinya, menyentuhnya sepuasnya dengan penuh perhatian dan menanyakan berbagai macam pertanyaan. Seolah-olah takut Li Yunfei telah disiksa oleh polisi. Li Yunfei mengatakan dia baik-baik saja, tetapi setelah disentuh olehnya begitu lama, meskipun dia baik-baik saja, ada sesuatu yang salah, dan dia harus membalas dendam. Yang Yunu meludah dan pergi seperti rusa yang terkejut. Kau sebentar lagi akan menikah, kenapa kau masih begitu malu? Gumam Li Yunfei pada dirinya sendiri. Hu Dahai, Xie Kang, Chu Yang, Wang Chao dan teman-teman lainnya datang berkunjung. Dan pada akhirnya mereka semua mabuk bersama, mengobrol dan tertawa, yang menghilangkan kesialan karena dipanggil oleh polisi. Sebelum Li Yunfei menemukan pedagang sayur yang mau membeli hasil panennya, ia mendengar bahwa kota itu sedang bersiap untuk membentuk tim perlindungan satwa liar, yang berada langsung di bawah Pusat Perlindungan Satwa Liar Provinsi dan merupakan organisasi independen yang dikoordinasikan dan dikendalikan oleh kota Qinglong. Kapten pertama tim perlindungan itu tak lain adalah Hin Sueyan, yang telah lama menghilang. 5 petugas kehutanan berpengalaman direkrut dari kepolisian bersenjata provinsi, dan 5 pemburu dari kota Qinglong juga direkrut. Mereka akan secara resmi berpatroli di pegunungan dan ladang, dan setiap insiden yang merugikan hewan dan tumbuhan berharga akan ditangani dengan serius, mulai dari denda hingga penahanan kriminal. Mereka yang melakukan kejahatan akan diserahkan ke kejaksaan untuk diproses. Pada hari tim perlindungan hewan dan tumbuhan dibentuk, Yin Sueyan memimpin bawahannya dan berjalan dengan angkuh melewati pertanian Li Yunfei sebanyak 4 kali. Setiap kali melihat Li Yunfei, Yin Sueyan, dengan alis terangkat, menatapnya dengan tatapan penuh rasa kesal. Sialan, apa yang dilakukan wanita ini? Masih menyimpan dendam? Hanya 2 tamparan, apakah benar-benar perlu membentuk tim perlindungan hewan dan tumbuhan hanya untuk mencari masalah denganku? Aku menanam sayuran organik, bukan berburu. Li Yunfei mengumpat dalam hati, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Li Yunchong muncul entah dari mana di belakangnya. Bergumam dengan nada sinis, jadi itu sebabnya wanita cantik ini sepertinya tidak tertarik padaku. Ternyata dia mengincarmu. Lihat tatapan matanya yang penuh dendam, seolah-olah kau telah dipermainkan selama berbulan-bulan lalu dicampakkan. Jika itu aku pasti akan membentuk semacam tim atau organisasi hanya untuk menangani pria tak berperasaan sepertimu. Li Yunfei hendak mengumpatnya ketika ia terkejut melihat penampilannya yang menyedihkan. Matanya lebam dan ada luka di sudut mulutnya. Seolah-olah ia baru saja dipukuli. Dasar nakal, kau kena tampar gara-gara mulut kotor, kan? Nah, itu menyelamatkan aku dari kerepotan menamparmu sendiri. Bagus sekali. Ejek Li Yunfei. Li Yunchong protes, pergi sana, dasar bajingan tak berperasaan.
Aku dipukuli oleh wanita itu hanya karena aku membelamu. Baru kemarin, seorang pedagang sayur dari luar kota datang ke peternakan Xiaoyao dan menawarkan untuk membeli sayuran mereka dengan harga tinggi. Aku pergi untuk melihat-lihat pasar dan dipukuli oleh wanita seperti In Sueyan. Bisakah kau percaya betapa sengsaranya aku? Li Yunfei mengangguk, menatap penampilannya dan berkomentar, memang menyedihkan. Tapi karena aku mengenalmu, kau pasti bersikap kurang ajar dan mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak kau katakan. Tapi jangan khawatir, jika ada kesempatan, aku akan menamparnya beberapa kali lagi untuk membalas dendam untukmu. Wanita itu, dia benar-benar berani menatapku dengan tajam barusan. Li Yunchong berkata dengan bersemangat, ya, kita harus memukulnya. Memukul pantatnya, kalau tidak dia tidak akan belajar dari kesalahannya. Wanita seperti dia, berani-beraninya dia memukul pria sepertiku. Ngomong-ngomong, apa yang akan kukatakan tadi? Hari ini aku pergi syuting dengan kru, dan di kaki gunung, aku melihat pasukan mundur, blokade telah dicabut, dan mereka bilang salju turun ringan. Tinggal di pegunungan untuk mencari meteorit agak tidak realistis. Aku melihat Chuyang, dan dia bilang dia akan datang minum bersamamu besok. Setelah kembali ke militer, siapa tahu kapan kita akan bertemu lagi. Kabar ini sungguh tak terduga. Kemarin aku minum-minum dengan Chuyang dan dia sama sekali tidak menyebutkannya. Aku tidak menyangka blokade akan dicabut hari ini. Baguslah, mulai sekarang akan lebih mudah untuk pergi ke pegunungan. Li Yunfei berkata sambil mengajak Li Yunchong masuk ke rumah. Meskipun hari ini tidak ada salju, matahari juga tidak bersinar. Akan bodoh jika berbicara sambil berdiri di tengah angin. Setelah masuk ke dalam, keduanya minum beberapa cangkir teh panas sebelum merasa nyaman dan santai. Li Yunchong jelas sedang memikirkan sesuatu, dan setelah ragu sejenak, dia tergagap. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan denganmu. Ayah saya ingin mendirikan pabrik pengolahan obat ular dan bertanya apakah kamu tertarik untuk berinvestasi. Ayah dan saya telah menghitung bahwa investasi awal hanya sedikit di atas 1 juta yuan, dan kita dapat memproduksi obat ular jadi. Karena formula tersebut milik keluarga kita berdua, jika kamu berinvestasi lebih lanjut, kamu akan memiliki sebagian besar saham, dan kami akan memiliki bagian yang lebih kecil. Li Yunfei mendukung keputusan Paman Kicun untuk mendirikan pabrik, tetapi masalah polusi harus ditanggapi dengan serius. Namun, kota Qinglong adalah wilayah yang luas, dan lokasi pabrik tidak harus berada di desa keluarga Li. Mengenai jumlah investasi, Li Yunfei tidak mempermasalahkan angka jutaan yuan. Bahkan jika gagal, kerugiannya tidak akan signifikan. Tetapi jika berhasil, keuntungannya akan jauh melebihi beberapa juta. Mengenai kepemilikan formula tersebut, kedua perusahaan memilikinya, dan Li Yunfei tidak pernah berniat untuk mengambil keuntungan darinya. Jika dia benar-benar ingin memonopoli formula obat ular itu, dia pasti sudah mendirikan pabrik sendiri alih-alih menyerahkannya kepada Li Yunchong dan keluarga Li Qichun. Investasi mudah dibicarakan. Saya telah berkonsultasi dengan banyak ahli dan menanyakan situasinya baru-baru ini. Dengan skala terkecil dan peralatan terlengkap, itu tidak akan mungkin tanpa lebih dari 3 juta. Tetapi jika Anda menambahkan biaya personel, pembangunan lokasi, transformator, DLL, itu juga akan menjadi pengeluaran yang cukup besar. Jadi saya berencana untuk berinvestasi 10 juta, dengan skala yang sedikit lebih besar, untuk menghindari masalah perluasan di kemudian hari, dan akan lebih hemat biaya untuk mengganti mesin. Li Yunfei berbicara dengan percaya diri, jelas telah melakukan persiapan sebelumnya. Kau ingin berinvestasi 10 juta? Bagus sekali, tapi berapa banyak saham yang harus kami berikan kepadamu? Awalnya, jika kau berinvestasi sedikit di atas 1 juta, kami akan memberimu 51% saham. Sekarang kau berinvestasi 10 juta, kurasa kami tidak akan mendapatkan saham apapun. Lebih baik kami bekerja untukmu saja. Li Yunchong sedikit kecewa. Dia tidak menyangka temannya akan begitu mendukung. Dengan mudah bisa menyediakan 10 juta untuk investasi. Li Yunfei tertawa dan berkata, hehe, jujur saja, akulah yang memanfaatkanmu. Formula itu adalah bagian yang paling berharga. Jadi berikan saja kendali nominal kepadaku, 51% saja sudah cukup. Kau dan putramu akan menjadi bos, aku hanya akan menikmati keuntungannya. Dan pada dasarnya aku tidak akan ikut serta dalam pengelolaan pabrik farmasi. Mendengar perkataan Li Yunfei, Li Yunchong merasa lega, karena merasa bahwa pria ini cukup baik dan tidak menginginkan formula keluarganya. Jika pabrik farmasi berjalan lancar, ia akan berubah dari petani generasi kedua menjadi orang kaya generasi kedua dengan aset jutaan, yang akan memberinya kepercayaan diri lebih besar dalam mencari mitra potensial. Li Yunchong tersenyum dan pergi. Siap pulang untuk memberitahu ayahnya kabar baik itu. Militer mundur dengan cepat. Menjelang sore, beberapa kendaraan militer telah lewat di jalan utama. Chu yang hanya menelepon, mengatakan bahwa dia memiliki misi mendesak dan tidak bisa minum bersamanya, tetapi akan mengundangnya untuk mengunjunginya di ibu kota provinsi ketika ada kesempatan. Li Yunfei memahami keadaan khusus para prajurit. Satu perintah dari atasan berarti bahwa bahkan jika dia mati, dia harus bergegas ke medan perang.
Tanpa blokade militer, industri pariwisata kota Qinglong tiba-tiba berkembang pesat. Bahkan dengan salju yang kadang-kadang turun, kota itu dipenuhi orang situasi yang tidak pernah diantisipasi siapapun. Sebagai manajer umum perusahaan investasi pariwisata kota Qinglong, Luo Peng jauh lebih bersemangat daripada siapapun. Bahkan di tengah musim dingin, ia ingin membangun jembatan ponton. Ia mengatakan jembatan ponton murah dan cepat dibangun. Jika dibangun sekarang, jembatan tersebut dapat dibuka untuk lalu lintas pada akhir tahun. Jembatan ponton sepanjang 100 meter ini hanya akan menelan biaya sedikit lebih dari 1 juta yuan. Jangan remehkan jembatan ini, pengalaman yang akan diberikannya kepada wisatawan akan benar-benar berbeda. Pada akhirnya, keuntungan kita pasti akan melebihi beberapa kali lipat biaya jembatan ponton ini. Membangun jembatan ponton di sebelah jembatan yang rusak? Li Yunfei belum pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Dia hanya ingin memperbaiki jembatan yang rusak dan membuatnya lengkap. Hanya jembatan batu yang berkualitas yang dapat digunakan dengan aman selama puluhan atau bahkan ratusan tahun, dan dapat digunakan oleh kendaraan dan pejalan kaki. Kualitas jembatan ponton sulit untuk dipastikan. Konon, jembatan itu dapat digunakan oleh kendaraan, tetapi prosesnya benar-benar menegangkan. Namun, jembatan itu jelas tidak akan menjadi masalah bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Karena terjadi lonjakan kecil yang tidak biasa pada jumlah wisatawan di awal musim dingin, Li Yunfei tidak meredam antusiasme Luo Peng. Ia menyetujui pendanaan tersebut dan membiarkannya bekerja keras untuk terus mengembangkan perusahaan pariwisata. Perusahaan Dahua Trading Company sedang dalam masalah besar. Li Yunfei bahkan belum menerima pembayaran terakhir. Mereka mengatakan rekening Dahua Trading Company telah dibekukan, dan masalah utang akan diselesaikan setelah kasusnya selesai. Karena tidak ada pilihan lain, Li Yunfei harus mencari penjual sayur baru. Dia mencari beberapa pasar petani kecil serupa secara daring, tetapi begitu mereka mendengar penawaran harga Li Yunfei, mereka langsung menolaknya tanpa berpikir dua kali, dan tidak ada seorang pun yang datang untuk memeriksa kualitas sayurannya. Li Yunfei tersenyum kecut. Ia hanya menyebutkan harga dasar 10 yuan per kilogram, namun pihak lain mengatakan ia terobsesi dengan uang. Ia sendiri agak patah semangat. Ia sudah terbiasa dengan kehidupan yang nyaman, dan setelah beberapa kali gagal dalam penjualan, ia mulai kehilangan harapan. Saya mendengar kabar baik dari Wang Chao, sebuah pameran dagang petani sedang diadakan di ibu kota provinsi akhir-akhir ini, dan dia punya koneksi untuk mendapatkan stan untuk saya. Selama sayurannya berkualitas baik, akan selalu ada pelanggan yang teliti. Li Yunfei segera menyampaikan rasa terima kasihnya. Ia pertama-tama mencari informasi terkait pameran dagang pertanian musim dingin Sichuan secara daring dan menemukan bahwa pameran tersebut cukup besar, mencakup tidak hanya wilayah Sichuan tetapi juga seluruh wilayah barat. Sayuran pada musim ini semuanya ditanam di rumah kaca. Penampilannya cukup bagus, tetapi rasanya jelas tidak sana sayuran yang ditanam di luar ruangan pada musim normal. Dibandingkan dengan sayuran Li Yunfei, sayuran ini jauh lebih unggul. Setelah berpikir sejenak, Li Yunfei memutuskan bahwa pekan raya petani itu layak diadakan. Jadi, dia menyuruh para pekerja mengemas semua sayuran yang ditanam di ladang ke dalam kotak sampel, membawa beberapa ratus butir telur hijau, dan beberapa ikan hidup dari berbagai jenis. Ikan hidup tidak dijual. Saat ini ikan merupakan komoditas langka, dan bahkan tidak cukup untuk seluruh keluarga Chuan Fu Fish King. Karena mereka berpartisipasi dalam pameran perdagangan pertanian, stan mereka tidak boleh terlalu kosong. Memiliki lebih banyak barang akan membuatnya terlihat lebih baik. Begitu tiba di ibu kota provinsi, ia segera menghubungi Wang Chao. Wang Chao adalah orang yang sangat baik dan segera muncul di pintu masuk pameran perdagangan pertanian. Begitu melihat Li Yunfei, ia langsung memeluknya dengan hangat. Haha, saudaraku, kau datang di waktu yang tepat. Elang Girfalconku akhirnya siap. Mari kita cari tempat yang bagus untuk menangkap kelinci beberapa hari ke depan. Kecepatan dan kekuatannya benar-benar luar biasa, dan ia sangat cerdas. Ia mempelajari perintah-perintah umum dalam waktu singkat. Hehe, aku telah menemukan harta karun senilai 20 juta. Wang Chao sama sekali tidak menganggap serius pameran perdagangan pertanian itu. Dia hanya menghubungi Li Yunfei karena dia mendengar bahwa Li membutuhkannya. Jadi ketika mereka bertemu, mereka membicarakan hal-hal lain. Berburu mudah diatur, tetapi keluargamu bergerak di bidang properti, bagaimana kamu bisa terlibat dengan pameran perdagangan pertanian? Tanya Li Yunfei. Hehe, tempat ini milik grup real estate kita. Kalau aku tidak setuju, mereka tidak akan bisa mengadakan pekan raya petani. Bagaimana mungkin aku punya hubungan dengan mereka? Ayo, biar aku ajak kau lihat dulu. Stanmu berada di lokasi yang bagus, tepat di pintu masuk. Siapapun yang masuk bisa melihat stanmu. Kata Wang Chao sambil menarik tangannya dan berlari masuk. Pameran baru dimulai besok, tetapi banyak pedagang sudah mendirikan stan mereka hari ini. Namun, satu etalase besar di pintu masuk saat ini kosong, yang cukup menarik perhatian. Wang Chao menunjuk ke etalase dan berkata, "Ini dia, kakak. Apakah Anda puas? Jika tidak,
Saya akan meminta penanggung jawab datang dan memberikan Anda yang baru. Melihat etalase sepanjang 5 meter itu, Li Yunfei merasa sedikit bersalah. Berpikir bahwa untungnya dia membawa cukup banyak barang. Jika tidak, dia akan berakhir tanpa apapun. Haha, sangat puas, ini tempatnya. Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya saya datang ke pasar petani ini. Bagaimana sebaiknya saya mendesain papan nama dan poster promosinya? Tanya Li Yunfei agak gugup, sambil melihat poster promosi warna-warni dari pedagang lain. Itu mudah, saya akan menyelesaikannya dengan satu panggilan telepon, kata Wang Chao, dan hendak melakukan panggilan ketika beberapa orang yang tampak seperti manajer muncul, menuju ke berbagai etalase seolah-olah sedang mendiskusikan kejanggalan apapun. Orang yang bertanggung jawab di antara mereka melihat Wang Chao dan segera berlari menghampirinya untuk menyapanya dengan sangat ramah. Sisanya mudah. Setelah beberapa saat, beberapa anggota staf datang untuk membantu. Mereka menanyakan nama pertanian Li Yunfei dan persyaratan untuk poster promosi, dan dengan cepat mulai bekerja, mengatakan bahwa mereka pasti dapat menyiapkannya untuknya hari ini. Kemudian orang yang bertanggung jawab bersikeras mengundang Wang Chao ke kantornya, seolah-olah mereka memiliki beberapa hal rahasia untuk dibicarakan. Jadi Wang Chao pergi sementara, mengatakan bahwa dia ingin mentraktir Li Yunfei makan siang dan memintanya untuk tidak pergi. Li Yunfei sebenarnya tidak perlu mengatur banyak hal. Dia hanya perlu memindahkan beberapa kotak dari truk pickup. Namun, dia memperhatikan bahwa sebagian besar etalase menyediakan sesi mencicipi. Beberapa sayuran hanya direbus atau dimasak, beberapa buah hanya dikupas dan dipotong, dan beberapa daging disiapkan menjadi berbagai hidangan dan ditusuk dengan tusuk bambu. Li Yunfei berpikir sejenak. Sayuran utama yang ia pamerkan kali ini adalah untuk sup panas. Jadi sepertinya ia harus menyiapkan sup panas besar hari ini agar semua orang yang tertarik dengan sayurannya dapat mencicipi bagaimana rasa sayuran yang penuh energi spiritual itu. Tepat saat itu, ia tiba-tiba menyadari beberapa suara yang familiar berbisik di atas etalase yang berada di seberangnya. Meskipun suara-suara itu sangat pelan, suara-suara itu tetap terdengar oleh Li Yunfei. Li Yunfei mendongak dan mengumpat pelan. Kebetulan sekali, itu dua orang dari peternakan Shou Yao. Benar kata orang, musuh selalu bertemu satu sama lain. Ini sangat menyebalkan. Apakah orang ini akhir-akhir ini menjadi sombong? Pemasok sayurannya mengalami masalah, dan sekarang dia tidak bisa menjual sayurannya, membuatnya setara dengan kita. Tapi kita lebih beruntung darinya. Dengan bantuan Lu Cenggong, kita masih bisa menjual sebagian untuk impas. HMPH. Karena kita berada di pameran perdagangan pertanian kali ini, aku akan melihat apa yang membuat sayurannya lebih baik daripada sayuran kita, kata Su Jingshou dengan kesal. Stan dagangannya besar sekali. Aku penasaran apakah pesanan yang didapatnya di pameran petani ini akan menutupi biaya stannya. Mungkin itulah rahasia kesuksesannya membaba para penjual sayur berpikir bahwa pertaniannya besar dan didanai dengan baik, sehingga mereka secara alami menaikkan harga saat membicarakan sayuran. Jingshou, bagaimana menurutmu kalau lain kali kita menyewa stan sebesar itu? Perspektif seorang wanita memang berbeda dari perspektif seorang pria, kata Qin Yao dengan sungguh-sungguh. Apa gunanya stan besar? Kuncinya tetap pada rasa sayurannya. HMPH. Saat acara resmi dibuka besok, aku akan mengalahkannya dengan rasa sayuranku dan memastikan dia tidak mendapatkan satu pesanan pun, kata Su Jingshou dengan semangat bertarung yang sengit. Li Yunfei tersenyum pada kedua orang bodoh yang sombong itu, lalu berbalik dan pergi ke mobil untuk menurunkan barang-barangnya. Akan lebih baik jika mereka tidak bersaing. Jika mereka bersaing, dia pasti akan mempermalukan mereka. Setelah makan siang, Wang Chao, yang sedikit mabuk, mengatakan bahwa ia harus pergi lebih awal. Tetapi ia akan membawa teman-teman untuk mendukung pembukaan resmi keesokan harinya. Ketika Li Yunfei kembali ke stan, staf telah menggantungkan papan nama dan poster promosi yang ia minta, dan seorang anggota staf sedang menunggunya kembali untuk meminta pendapatnya, mengatakan bahwa ia dapat melakukan koreksi kapan saja jika ada sesuatu yang tidak ia sukai. Li Yunfei merasa sangat diuntungkan oleh bantuan Wang Chao kali ini, dan tidak ada yang perlu dikeluhkan. Setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya, ia berencana pergi ke pasar di luar untuk membeli panci listrik dan seekor domba. Ia akan memelihara domba itu di tempat kecil semalaman dan menyembelihnya keesokan harinya untuk membuat sup daging domba, bersama dengan sayuran spiritual khusus. Kemudian ia akan mencoba mencari penjual sayuran yang berpengalaman. Li Yunfei membeli seekor domba dan memeliharanya di ruang kecil itu selama 1 malam. Malam itu setara dengan sekitar 5 hari di dunia nyata. Dia memberi makan domba itu sayuran dan rumput dari ruang tersebut untuk meningkatkan kualitas dagingnya semaksimal mungkin. Namun, waktu sangat terbatas, jadi domba itu disembelih saat fajar. Roh itu memegang pisau, mengiris domba menjadi potongan-potongan tipis di ruang yang sempit. Sepanci kaldu dibuat dengan tulang domba dan ikan mas rumput, bersama dengan bumbu pedas dan jamur kering liar. Kaldu itu bisa dituangkan ke dalam panci panas begitu kami tiba di aula pameran. Selain hotpot spesial ini, disediakan juga hotpot dengan kaldu bening, yang memungkinkan para penjual sayur untuk mencicipi cita rasa asli sayuran, sehingga mereka dapat menilai kualitas sayuran dengan lebih jelas.
Li Yunfei datang ke pameran pertanian sendirian, berpikir bahwa meskipun gagal, itu tidak masalah, setidaknya tidak ada yang akan tahu. Namun, sepupunya, Yang Yunu, mendengar tentang hal itu dan ingin ikut. Dia mengatakan bahwa perusahaan perlindungan lingkungan tidak memiliki bisnis di musim dingin, dan menanam tanaman air di tengah musim dingin tampaknya tidak mungkin. Sekarang, banyak perusahaan perlindungan lingkungan memperhatikannya, dan jika dia bisa menanam tanaman air yang subur di tengah musim dingin, tanaman itu mungkin akan dibedah dan dipelajari. Karena sepupunya mengatakan demikian, apalagi yang bisa dikatakan Li Yunfei, dia langsung setuju, memberikan alamat lengkapnya, dan menyuruhnya menelepon lagi jika tidak menemukannya. Lagi pula, pasar petani akan berlangsung selama 3 hari, jadi masih ada banyak waktu. Ketika Li Yunfei tiba di pasar petani, ia menyadari bahwa satu orang tidak dapat menangani semuanya. Setidaknya dibutuhkan 2 atau 3 orang. Beberapa harus memperkenalkan sayuran kepada pelanggan, beberapa harus menyajikan sayuran, dan beberapa harus menangani negosiasi bisnis. Li Yunfei menyiapkan 2 panci berisi makanan panas dan meletakkannya di sudut etalase agar pelanggan dapat membandingkan dan mencicipinya. Sepiring daging kambing yang sudah dicuci dan diiris juga diletakkan di sana, bersama dengan sayuran seperti selada, bayam, kerisan, ketumbar, pakcoy muda, irisan akar teratai, dan irisan kentang, yang ditata secara acak apapun yang bisa ditanam di kebun dipajang. Tidak banyak akar teratai, tetapi itu adalah sayuran berkualitas tinggi yang ditanam di lahan kecilnya, murni untuk meningkatkan cita rasa. Jadi, begitu panci berisi makanan panas itu dibuka, aromanya menyebar luas, membuat para penjual dan staf lain ngiler bahkan sebelum pelanggan resmi masuk. Bau apa itu? Baunya enak sekali. Tadi pagi aku makan 2 keranjang bakpao, tapi begitu mencium bau ini, perutku langsung keroncongan. Aku ingin sekali lari dan mencicipinya, bisik seorang staf kepada rekannya. Rekan kerja itu menunjuk ke etalase King Yu Farm dan berbisik, itu aroma yang berasal dari sana. Kemarin aku membantu mereka memasang poster iklan, dan bos mereka memberiku 2 buah mentimun. Saat itu, kami semua diam-diam menertawakan betapa pelitnya bos itu. Dia tidak hanya tidak memberi kami amplop merah, tetapi dia juga enggan memberi kami lebih dari yang bisa kami berikan untuk sayuran yang dia tanam sendiri. Tapi ketika kami selesai dan memakan mentimun itu, rasanya benar-benar luar biasa. Memikirkannya sekarang saja membuatku ingin menjilat bibir. Benarkah itu sangat menakjubkan? Nanti kalau ada lebih banyak pelanggan, aku akan coba juga, kata pria itu sambil ngiler. Jangan sampai atasan tahu, karena pertanian ini punya koneksi yang kuat, dan bahkan atasan pun tidak berani menyinggungnya. Rekannya memperingatkan. Banyak orang memiliki pemikiran serupa, dan bahkan 2 orang di Shouyao Farm yang berada di seberang jalan pun tergoda oleh aroma hotpot. Qin Yao mengeluh, aku memintamu untuk menyiapkan sup panas, tetapi kau hanya menyiapkan sepanci air putih. Kau bahkan mengatakan bahwa sayuran paling enak jika polos. Tidakkah kau pikirkan apa enaknya sayuran polos? Lihat, dia menyiapkan sup panas, dan sebelum kita mulai, dia sudah menarik perhatian semua orang. Su Jingshou mencibir, kita di sini untuk menjual sayuran, bukan sup. Li Yunfei menarik pelanggan dengan kuah supnya, tetapi dia melupakan target pasar utamanya. HMPH. Begitu pelanggan tidak lagi menghargai keunggulan sayurannya, semua usahanya akan sia-sia, dan dia hanya akan menjadi bahan tertawaan. Aku yakin semakin banyak pelanggan menikmati supnya, semakin sedikit mereka menghargai keunggulan sayurannya, karena kuah sup akan merusak aroma alaminya. Ayo kita bertaruh, aku bahkan tidak tahu apa hebatnya bertaruh. Apalagi yang bisa kita pertaruhkan sekarang? Qin Yao tanpa sengaja mengungkapkan kekesalannya. Su Jingshou tetap diam, berbalik untuk memindahkan sayuran, dan tidak berdebat dengannya. Setelah pameran perdagangan pertanian dibuka, banyak orang datang berkunjung, termasuk calon penjual sayur dan pimpinan perusahaan perdagangan pertanian, serta beberapa jurnalis dari media berita. Masakan hotpot Li Yunfei memang membuatnya sangat populer, dan setelah mencicipinya, orang-orang sangat memujinya. Namun, ketika ditanya tentang harganya, banyak orang langsung terkejut, karena sayuran termurah mulai dari 10 yuan. Jika itu adalah perusahaan perdagangan pertanian, mereka dapat mempertimbangkan harga kerja sama khusus, dengan harga dasar dan harga bagi hasil. Pelanggan biasa tidak keberatan membeli sayuran seharga 10 yuan per pon. Mereka hanya membeli karena menurut mereka rasanya enak. Tujuan utamanya adalah untuk mencoba sesuatu yang baru, bukan untuk membeli dalam jumlah besar. Membeli 10 atau 20 pon tidak akan terlalu mahal. Jadi, pelanggan biasa yang mencicipi kelezatan unik sayuran itu tak sabar untuk membeli lebih banyak sebelum pergi. Mereka langsung mengeluarkan uang dan membeli 10 atau bahkan 20 kilogram. Jika mereka tidak khawatir membawa semuanya, mereka mungkin akan membeli lebih banyak lagi. Namun, melihat momentum ini, Li Yunfei segera membatasi pembelian, karena sayuran sampel yang dibawanya tidak cukup untuk pelanggan yang antusias ini. Setiap orang dibatasi maksimal 10 kilogram, tidak akan dijual lebih dari itu. Mengesampingkan hal-hal lain,
Setidaknya kita harus melewati hari ini. Kita akan kembali ke Li Jiashai malam ini dan membawa muatan sayuran lagi. Telur juga langka. Setiap butir telur harganya 10 yuan, namun beberapa pelanggan masih mau mencobanya. Ada batasan 10 butir telur per orang. Tidak ada jalan lain, terlalu banyak orang kaya. Setelah mencoba hotpot buatannya, mereka tidak peduli dengan beberapa ratus yuan. Mereka pikir itu sangat sepadan. Tampaknya penduduk kota yang kaya mengonsumsi begitu banyak sayuran yang ditanam dengan pupuk dan pestisida kimia sehingga mereka dapat membedakan yang baik dari yang buruk ketika sesekali mencicipi hasil panen yang luar biasa. Saat membeli sayuran di pasar, bukan berarti mereka tidak bisa membedakannya. Tetapi seluruh pasar penuh dengan hasil panen yang ditanam dengan pupuk dan pestisida kimia, sehingga mustahil untuk membedakan yang baik dari yang buruk. Namun, setelah beberapa calon penjual sayur menanyakan harga, wajah mereka langsung berubah muram. Mereka berkata, harga grosir yang Anda tawarkan sebenarnya lebih tinggi dari 10 yuan. Itu tidak masuk akal. Kami sudah mengamati sejak lama, dan pelanggan biasa mengatakan mereka bisa menerima harga sekitar 10 yuan untuk sayuran. Tetapi Anda menawarkan harga grosir 10 yuan. Bagaimana kami bisa untung? Adapun yang disebut pembagian keuntungan nanti, itu sama sekali tidak masuk akal. Kami sangat tidak setuju dengan itu. Sambil berbicara, penjual sayur itu menepuk etalase dagangannya dan berjalan menuju peternakan Shou Yao yang berada di seberang jalan, karena alamat peternakan itu juga berada di kota Qinglong. Penjual itu berpikir bahwa sayuran organik yang ditanam di kota yang sama seharusnya hampir sama. Namun setelah dengan penuh semangat memasukkan beberapa sayuran hijau ke dalam panci berisi air, ia langsung memasang ekspresi getir, dan memaksakan diri untuk menelan sayuran itu meskipun rasanya sangat berbeda. Dia melirik Su Jingshou dan Qin Yao lalu bergumam, kenapa ada perbedaan sebesar itu antara sayuran dari kota yang sama? Sayurannya bisa dijual seharga 10 yuan, sedangkan sayuran kalian hanya bisa dianggap sayuran biasa, dan bahkan tidak terlihat semenarik sayuran biasa. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi tanpa menunggu penjelasan mereka. Dia tidak terburu-buru. Pameran perdagangan pertanian selama 3 hari baru saja dimulai, dan dia punya banyak waktu untuk memilih pertanian yang cocok sebagai pemasok. Hei, bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Kalau kau suka, pesan saja. Kalau tidak, jangan menghina orang. Su Jingshou sangat marah, berlari keluar dari etalase, dan menghampiri orang itu. Dihina di depan seorang wanita terlalu memalukan. Penjual sayur itu, dengan telinganya yang tajam, mendengar percakapan tersebut dan berbalik, berkata dengan nada meremehkan, jangan begitu tidak percaya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Jika kau tidak percaya, coba saja sendiri. Su Jingshou terdiam, benar-benar malu mencicipi sayuran Li Yunfei. Namun, kata-kata penjual sayur itu seperti duri, membuatnya merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Dia mungkin tidak akan percaya jika hanya satu orang yang mengatakannya. Tetapi ketika banyak orang lain mengatakan hal serupa, dia tidak tahan lagi. Dia menatap kesal pada pemandangan ramai di sisi Li Yunfei, sementara sisinya sendiri tetap sepi, dengan beberapa pelanggan sesekali datang untuk mencicipi makanan tetapi cepat pergi. Bagaimana kalau aku pergi mengambil beberapa sayuran untuk dicoba? Ada begitu banyak orang di sekitar sini, Li Yunfei mungkin bahkan tidak akan melihatku. Lagi pula, bahkan jika dia melihatku, lalu kenapa? Apakah dia bisa memukulku? Kata Qin Yao kepada pria di sebelahnya dengan sedikit nada menantang. Kalau begitu, ambil beberapa untuk dicoba. Kata Su Jingshou dengan susah payah. Meminta pacarnya untuk mencuri barang-barang dari etalase mantan pacarnya sama seperti memintanya untuk melayaninya. Perasaan itu tak terlukiskan. Qin Yao sepertinya merasakan suasana hati Su Jingshou yang tidak biasa. Tetapi dia tetap berbalik dan berjalan ke tengah kerumunan, diam-diam mendekati 2 panci berisi makanan panas. Tepat ketika dia hendak mengambil beberapa sayuran, dia melihat seorang gadis cantik berjalan menghampiri Li Yunfei, dan keduanya saling tersenyum manis. Senyum mereka dipenuhi kelembutan yang tak terlukiskan. Qin Yao merasakan tusukan yang tajam, segera menarik tangannya dan menjauh dari kerumunan. Belum pernah sebelumnya ia merasakan kebencian sebesar ini terhadap dirinya di masa lalu dan ibunya di masa lalu. Penghinaan ini adalah akibat perbuatannya sendiri, dan semakin ia merasakannya, semakin menyakitkan jadinya. Yang Yunu tersenyum dan berkata beberapa patah kata kepada Li Yunfei, lalu berkata, kurasa aku melihat Qin Yao tadi. Dia datang ke etalase kita. Apakah dia ingin mencoba sayuran kita? Kau terlalu pelit. Jika dia benar-benar ingin memakannya, kirimkan saja beberapa kotak. Aku tidak sepelit itu, aku tidak akan menyalahkanmu. Li Yunfei begitu sibuk sehingga ia sama sekali tidak memperhatikan Qin Yao. Mendengar perkataan sepupunya, ia terkejut bagaimana mungkin aku tidak melihat mereka. Etalase mereka tepat di seberang jalan. Jika mereka ingin makan, mereka bisa datang dan menyapa. Meskipun kita sekarang bermusuhan, aku tidak akan menolak memberi mereka sedikit makanan. Bahkan jika seorang pengemis datang meminta makanan, aku akan memberi mereka sedikit.
Karena mereka berkeliaran dan melakukan hal-hal yang mencurigakan sepanjang hari, aku hanya bisa berpura-pura tidak melihat mereka. Begitu ya? Kalau begitu lupakan saja, kurasa aku terlalu banyak berpikir. Yang Yunu tertawa riang, tidak menganggap masalah itu serius. Dia menggantikan Li Yunfei dan menyapa calon pelanggan di etalase. Li Yunfei pergi ke meja bundar kecil di belakang etalase untuk membahas kerjasama dengan beberapa pedagang sayur. Sayangnya, dua perusahaan perdagangan pertanian kecil bersedia membeli sayurannya dengan harga 10 yuan per kilogram, tetapi mereka sama sekali menolak untuk berbagi keuntungan nantinya. Berapapun jumlah sayuran yang mereka jual sepenuhnya menjadi milik perusahaan perdagangan tersebut, dan Li Yunfei tidak memiliki hak suara sama sekali. Dia tidak akan menerima sepeser pun lebih. Li Yunfei menghela napas. Sulit menemukan pedagang sayur yang murah hati seperti San Guozong dari Dahua Trading. Jika Dahua Trading tidak mengalami masalah, mereka berencana untuk mengontrak bukit lain tahun depan untuk menanam buah dan sayur. Tetapi sekarang, bahkan sayuran yang ditanam di bukit kecil pun tidak dapat menemukan pasar yang baik, sehingga ekspansi harus ditunda. Tepat saat itu, beberapa orang asing muncul di depan stan Li Yunfei, ditemani oleh dua penerjemah. Kehadiran orang asing di pameran pertanian yang diselenggarakan oleh orang Tiongkok cukup menarik perhatian, dan orang-orang asing ini tampaknya memiliki status yang cukup tinggi, mungkin bahkan semacam tokoh penting. Pelanggan asing bukanlah hal yang aneh, tetapi karena mereka datang ke pameran perdagangan pertanian dan mengunjungi stan miliknya, Li Yunfei tidak bisa mengabaikan mereka begitu saja. Dia menghampiri mereka untuk menyapa dan menanyakan kebutuhan mereka. Salah satu pria, seorang pria lanjut usia berusia 50-an dengan rambut pirang panjang sebahu yang terurai dan aura artistik, memperkenalkan dirinya sebagai Fred, seorang penikmat kuliner. Dia menjelaskan bahwa saat berjalan-jalan di jalanan bersama teman-temannya, mereka tiba-tiba mencium aroma yang sangat unik, jadi dia datang untuk bertanya, berharap dapat mencicipinya. Li Yunfei tersenyum dan mengangguk. Ternyata itu hanya seseorang yang datang untuk makan gratis, dia mengira pelanggan besar telah datang. Namun, para penikmat kuliner biasanya adalah orang-orang kaya, elit di bidangnya masing-masing. Makanan yang mereka sukai seringkali berfungsi sebagai publisitas gratis. Oleh karena itu, beberapa restoran tidak hanya mengundang para penikmat kuliner untuk mencicipi makanan mereka secara gratis tetapi juga menyediakan tiket pesawat pulang pergi. Sup panas buatan Li Yunfei benar-benar memiliki aroma yang unik. Ia merebus kaldu yang kaya rasa dengan ikan dan kambing hidup dari dimensi ruangnya. Kombinasi ikan dan kambing tersebut sangat segar. Ia juga menambahkan bahan-bahan sup panas khas Sichuan, menghasilkan kaldu yang lezat dengan rasa pedas, sedikit kebas, dan harum. Yang terpenting, kaldu tersebut mengandung cita rasa energi spiritual yang berbeda dari sup panas lainnya, memberikan aroma yang sangat menggoda sejak pertama kali diseduh. Terdapat beberapa pasang sumpit saji di dalam panci panas itu. Orang-orang menggunakannya untuk mengambil sayuran dan irisan daging dari cangkir sekali pakai dan mencicipinya dengan tusuk gigi. Setelah mendapat izin dari Li Yunfei, Fred mengamati panci panas itu sebentar dan mendapati bahwa panci itu higienis sebelum menggunakan sumpitnya untuk mengambil beberapa tangkai daun ketumbar dan 2 potong daging domba. Li Yunfei tidak menyangka keterampilan menggunakan sumpit orang asing ini tidak kalah dengan orang Tiongkok. Dia pasti benar-benar seorang ahli. Keterampilan seorang ahli sejati terlihat dari gerakan mereka. Setelah memakan sebatang daun ketumbar, Fred awalnya mengerutkan kening, lalu menarik napas dalam-dalam, memasukkan sepotong daging domba ke mulutnya, mengunyahnya, dan senyum kenikmatan yang tak disengaja muncul di wajahnya. Para penonton biasa dengan sukarela memberi jalan kepada para kritikus makanan, sehingga mereka yang berada di belakang juga dapat berdiri di depan panci panas. Setiap orang menggunakan sumpit dengan cara yang berbeda, tetapi semuanya berhasil mengambil sayuran meskipun dengan susah payah. Salah satu pemuda berambut coklat yang gemar makan, setelah mencicipi beberapa suapan sayuran, menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Oh, rasanya agak mengerikan. Baunya enak, tapi rasanya hambar. Selain rasa pedas dan kebas, saya tidak bisa merasakan aroma lain. Saya rasa trufle, foie gras, dan kaviar negara kita adalah makanan paling lezat, jauh lebih enak daripada sup ini." Fred berkata dengan nada tidak puas, Tidak, Victor, kamu tidak mengerti masakan Sichuan. Jika kamu tidak terbiasa dengan cabai dan lada Sichuan, sebaiknya kamu coba sup kuah bening. Kurasa sup kuah bening akan memuaskanmu." Dikritik oleh kritikus makanan lain karena dianggap tidak memahami makanan adalah hal yang memalukan bagi Victor. Wajahnya memerah, tetapi alih-alih berdebat, dia dengan marah meletakkan sumpitnya, tampaknya waspada terhadap status Fred. Percakapan mereka sepenuhnya dalam bahasa Inggris, yang dapat dipahami oleh Li Yunfei. Ia terkekeh dalam hati, berpikir bahwa bahkan orang asing pun bisa berdebat soal makanan. Namun, ia juga bisa memahaminya. Itu seperti seorang teknisi listrik yang menuduh teknisi listrik lainnya tidak memahami prinsip-prinsip rangkaian listrik itu benar-benar menghina. Kritikus kuliner lainnya juga memuji hidangan hotpot buatan Li Yunfei. Jadi meskipun Victor merasa tidak puas, dia langsung diasingkan dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saat melihat Yang Yunu,
Matanya langsung berbinar. Dia berdesakan di depan etalase, mengulurkan tangannya dengan antusias, dan berkata, "Halo, gadis cantik, namaku Victor, senang bertemu denganmu." Dia berbicara bahasa Mandarin, meskipun pengucapannya aneh dan tidak standar, tetapi setidaknya dapat dipahami oleh orang Tionghoa. "Halo, selamat datang untuk mencicipi sayuran yang ditanam di pertanian kami. Jika Anda memiliki komentar, silakan beritahu kami." Yang Yunu tersenyum, melambaikan sayuran di tangannya, menyiratkan bahwa dia sibuk dan tidak dapat berjabat tangan. Yang Yunu berbicara bahasa Mandarin dengan fasih, membuat Victor tercengang. Sepertinya dia hanya tahu 2 frasa bahasa Mandarin itu, dan tujuannya hanyalah untuk menggoda gadis itu. Victor ingin memikirkan beberapa frasa bahasa Mandarin sederhana lainnya, tetapi Yang Yunu sibuk menambahkan sayuran baru ke dalam panci panas dan tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Li Yunfei langsung kehilangan rasa sukanya pada pria itu. "Sialan, tidakkah kau lihat aku berdiri di sini? Berani-beraninya menggoda wanitaku? Aku akan mencari kesempatan untuk menggoda wanitamu dan membawanya ke sini." "Oh, tidak. Aku akan mencari kesempatan untuk menghajarnya. 1 wanita saja sudah cukup." Namun, memikirkan keberadaan Michelle yang hilang, kata-kata Li Yunfei tiba-tiba kehilangan sebagian kemarahannya. "Bagus, sangat bagus. Tuan Li, ini makanan terbaik yang pernah saya makan di Tiongkok. Rasanya benar-benar fantastis. Saya tidak pernah membayangkan bahwa hotpot bisa memberikan sensasi makan mewah. Ya, sensasi kenyang dan puas secara nutrisi." Edisi majalah The Gourmet berikutnya pasti akan memuat ulasan tentang hotpot ini. "Oh, hampir lupa, Anda tidak memiliki restoran. Tetapi saya akan tetap memastikan para pencinta kuliner di seluruh dunia tahu tentang hotpot ini." Fred meletakkan cangkir sekali pakainya, berjalan ke belakang etalase, dan mengobrol hangat dengan Li Yunfei. Begitu mendengar nama The Gourmet, mata Li Yunfei berbinar. Meskipun ia tidak banyak membaca majalah, ia pernah mendengar beberapa majalah terkenal di dunia, seperti Time, National Geographic, dan Playboy. The Gourmet adalah majalah profesional dan berwibawa yang membahas industri makanan dan catering. "Meskipun saya tidak memiliki restoran, ini adalah kesempatan bagus untuk mempromosikan sayuran saya. Ini iklan gratis, jadi seperti iklan yang dikirim langsung ke rumah saya. Hebat sekali, bukan?" Li Yunfei tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Tuan Fred. Sebenarnya, cara pembuatan hotpot ini sangat sederhana. Alasan mengapa rasanya begitu lezat terutama karena saya menggunakan bahan-bahan terbaik. Kaldu dibuat dari domba dan ikan yang saya pelihara, dan sayurannya adalah hasil utama dari pertanian saya. Tidak perlu banyak bumbu untuk membuatnya sangat lezat. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencoba rasa sayuran yang direbus dengan air tawar. Rasa asli sayuran juga akan membuat Anda merasakan kenikmatan makanan yang sesungguhnya." "Oh, kalau begitu aku benar-benar harus mencobanya," kata Fred, berjalan ke arah panci berisi air panas dan merebus beberapa sayuran dalam air mendidih. Baik itu daun krisan, bayam, atau pakcoy muda, selain aromanya sendiri, mereka juga mengandung energi spiritual yang samar, yang merupakan sumber utama aroma istimewa mereka. Setelah mencicipinya, Fred langsung berseru, "Ya Tuhan, ini luar biasa. Saya kira kemampuan memasak Anda yang luar biasa, tetapi ternyata sayurannya memang enak sekali. Tuan Li, di mana pertanian Anda? Saya ingin mengunjunginya. Jika semua sayuran Anda seenak ini, saya tidak keberatan merekomendasikan sayuran organik Anda ke beberapa restoran besar di Amerika. Tentu saja, saya juga akan memesan beberapa untuk saya sendiri untuk disajikan di pesta-pesta." Li Yunfei segera menjawab, "Mengunjungi pertanian kecil saya tentu saja tidak masalah. Namun, saya harus menghadiri pameran perdagangan pertanian selama 3 hari. Jika Anda benar-benar ingin berkunjung, kita bisa menjadwalkannya 3 hari dari sekarang. Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di kartu nama saya saat itu, dan saya akan berada di pertanian untuk menjamu Anda dengan hidangan lokal otentik." "Terima kasih, kalau begitu sudah beres. Aku akan menghubungimu 3 hari lagi." Fred sangat gembira. Setelah berjabat tangan dengan Li Yunfei, ia memasukkan kartu namanya ke dalam dompet di sakunya. Ramainya pengunjung di pagi hari mereda setelah beberapa orang asing pergi. Setelah makan siang, Li Yunfei sedang mengobrol dengan Yang Yunu ketika Wang Chao tiba bersama beberapa temannya, mengatakan bahwa mereka datang untuk mendukungnya. Orang-orang ini mungkin cocok berada di klub malam. Semuanya berpakaian rapi, tetapi mereka tampak tidak pada tempatnya di pasar petani. Mereka mengira Li Yunfei ada di sana untuk menjual sayuran, dan masing-masing dari mereka sangat murah hati, menawarkan untuk membeli beberapa ratus kilogram untuk keluarga mereka. Li Yunfei, merasa tak berdaya, harus dengan sabar menjelaskan bahwa dia tidak khawatir tentang menjual sayurannya, dan bahwa dia hanya berpartisipasi dalam pasar petani untuk mempromosikannya. Dia memberitahu mereka bahwa jika mereka ingin memakannya, mereka bisa datang ke Li Jiashai dan memetik sebanyak yang mereka inginkan. Mereka tidak perlu membeli darinya di sini. Wang Chao akhirnya mengerti bahwa temannya tidak ada di sana untuk mendukungnya.
tetapi untuk membuat masalah. Jadi dia segera bersiap untuk pergi, tidak ingin menunda urusan Li Yunfei. Sebelum pergi, dia secara misterius memberitahu Li Yunfei bahwa kakeknya tahu tentang perjudian gioknya dan bahwa dia memiliki batu giok mentah yang sangat besar. Dia ingin datang dan melihatnya karena tiba-tiba terjadi kekurangan giok di pasaran, dan semua toko mereka di Hong Kong kehabisan stok. Jika mereka tidak dapat menemukan giok yang sesuai, mereka harus membelinya dari pesaing mereka dengan harga tinggi. Dilihat dari ekspresi Wang Chao yang angkuh, sepertinya dia telah menerima pujian dari para tetua. Jika tidak, dia tidak akan begitu bersemangat. Dia juga mengatakan bahwa jika Li Yunfei punya waktu, dia ingin mengundang Li Yunfei untuk menyaksikan proses pemotongan batu giok mentah raksasa itu. Karena Li Yunfei lah yang dengan sungguh-sungguh merekomendasikannya kepadanya. Li Yunfei tersenyum dan berkata itu tergantung pada waktu. Jika dia punya waktu, dia tidak keberatan pergi untuk melihatnya. Dia ingin membandingkan perbedaan antara menggunakan roh untuk mendeteksi giok mentah dan giok yang sudah dipotong. Ketika orang-orang di sekitar berkurang, Li Yunfei beristirahat sejenak untuk memanggil para pekerja di pertanian, meminta mereka untuk menyiapkan lebih banyak sayuran dan mencari truk kecil untuk mengantarkannya ke ibu kota provinsi semalaman, agar tidak menunda pekan raya petani keesokan harinya. Para pelanggan biasa terlalu antusias. Mereka menawarkan 10 yuan per jin, dan tidak ada yang menawar. Tampaknya semua orang berpikir sayuran ini bernilai 10 yuan per jin. Sekitar pukul 4 sore, ketika pasar petani hampir tutup, Li Yunfei tiba-tiba melihat seorang pria tua mengenakan setelan tang berdiri di depan etalase. Li Yunfei bahkan tidak memperhatikan bagaimana penampilan pria tua itu. Setelah diperhatikan lebih dekat, ia menyadari bahwa pria tua itu memiliki aura yang tenang, punggung bungkuk, dan kehadiran yang mengesankan. Ia juga memiliki janggut putih panjang, yang memberinya aura keanggunan yang luar biasa. Pria tua itu diikuti oleh 2 pelayan muda. Keduanya tinggi dan ramping, dengan darah dan energi yang kuat, dan pelatihan seni bela diri mereka sangat terlihat. Tatapan Yang Yuno menyapu kedua pelayan itu, akhirnya tertuju pada lelaki tua itu. Dari lelaki tua yang sederhana ini, dia merasakan jejak aura yang kuat, dan juga sedikit ancaman. Ini berarti bahwa dalam jarak 3 meter, lelaki tua ini memiliki kekuatan untuk melukainya. Tatapan lelaki tua itu awalnya terfokus pada panci panas, tetapi tiba-tiba dia merasakan kewaspadaan Yang Yuno dan sedikit terkejut. Dia jelas tidak menyangka bahwa ada juga seorang ahli bela diri yang terampil di sini yang dapat melihat kelemahan kungfunya. Nona muda, apakah Anda yang membuat sup panas ini? Baunya sangat enak, aroma yang familiar. Saat saya melewati gerbang, saya tidak bisa menahan diri untuk masuk dan melihat-lihat. Nada bicara lelaki tua itu memiliki aksen Sichuan yang kental. Dimanapun dia tinggal, aksennya tetap tidak berubah. Pacarku yang membuatnya. Yang Yuno menunjuk ke Li Yunfei di belakangnya. Melihat Li Yunfei sudah datang, dia berinisiatif mundur dan berdiri di samping pria itu, membiarkan pria itu yang mengambil alih. Li Yunfei tertawa dan berkata, "Pak Tua, Anda memang ahli. Aroma hotpot tercium dari jarak sejauh ini. Ini dibuat pagi ini, dan kuahnya sudah direbus hampir sepanjang hari. Meskipun kami menggunakan sumpit saji, rasanya tidak sana ini. Jika Anda suka rasanya, Anda bisa membawa pulang beberapa sayuran untuk dimasak sendiri. Selain itu, bawalah sepiring daging kambing ini. Tambahkan saja bumbu pedas, dan Anda bisa membuat rasa seperti ini lagi." Li Yunfei tidak ingin menimbulkan masalah dengan ahli bela diri yang begitu terampil, akan lebih baik untuk menjalin hubungan baik. Dalam hal kemampuan bela diri, Li Yunfei tidak takut pada siapapun, tetapi dia tidak ingin membawa potensi bahaya bagi keluarga dan teman-temannya. Pria tua itu menangkupkan tangannya dan tersenyum. "Hehe, terima kasih, anak muda yang murah hati. Saya hanya penasaran, aroma sup panas Anda mengingatkan saya pada jenis teh yang pernah saya minum. 2 hal yang tidak berhubungan, namun rasanya sangat mirip. Saya telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun, dan saya tidak pernah menyangka akan mencium aroma yang selama ini saya rindukan begitu kembali ke rumah. Jadi saya ingin bertanya mengapa. Apakah dia mencium bau teh di dalam panci panas?" Li Yunfei langsung terdiam. Analogi macam apa itu? Apakah kemampuan memasaknya benar-benar seburuk itu? Dulu, dia bahkan pernah mengikuti kursus pelatihan koki musim panas. Bagaimana mungkin dia melakukan kesalahan mendasar seperti itu? Dia sebenarnya tidak memasukkan teh ke dalam panci panas. 1000 orang memiliki 1000 Hamlet di mata mereka. Karena orang tua itu bisa mencium aroma teh di dalam panci panas, kau bisa minum sup panci panas itu kapanpun kau mau minum teh di masa mendatang, kata Li Yunfei dengan tidak senang. "Haha, adikku, kau salah paham. Mungkin aku tidak mengungkapkan maksudku dengan jelas. Maksudku, aroma panci panas itu mengingatkanku pada rasa teh tertentu, atau sebuah perasaan." Sambil berbicara, lelaki tua itu mengambil beberapa potong sayuran dan daging kambing, memasukkannya ke dalam cangkirnya, lalu menggunakan tusuk gigi untuk memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah selesai makan, mata lelaki tua itu berbinar, dan dia berseru, "Hehe, rasanya memang istimewa. Guruku pernah berkata bahwa ini adalah rasa energi spiritual.
Sungguh aneh bisa merasakan energi spiritual dalam sayuran. Aku sudah lebih dari 50 tahun dan telah mencicipi berbagai macam makanan lezat, tetapi ini pertama kalinya aku menemukan sesuatu seperti ini. Tuanmu? Energi spiritual? Li Yunfei terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang sayuran yang mengandung energi spiritual dari orang luar. Ternyata rasa istimewa ini sudah menjadi kesepakatan di antara yang lain, dan secara kolektif disebut sebagai energi spiritual. Ini cuma pendapatku. Adikku, jangan dianggap serius, anggap saja itu cuma lelucon. Aku penasaran sayuran ini berasal dari pertanian mana, dan di mana lokasinya? Kalau ada kesempatan, aku akan beli beberapa untuk dibawa pulang sebelum pergi, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Desa Keluarga Li, Kota Qinglong. Ini kartu nama saya. Jika Anda ingin datang, Anda dapat menemukannya dengan mengikuti alamat yang tertera. Jika Anda tidak dapat menemukannya, Anda dapat menghubungi saya. Li Yunfei tidak menganggapnya serius. Terlepas dari identitas lelaki tua itu, dia hanyalah pelanggan biasa dan bukan target utama Li Yunfei. Tidak masalah jika dia menjual beberapa sayuran, dia bisa menganggapnya sebagai perbuatan baik. Desa Keluarga Li di Kota Qinglong, seru lelaki tua itu dengan terkejut. Sungguh kebetulan, tempat yang akan saya tuju juga Desa Keluarga Li. Perjalanan ini akan sangat bermanfaat. Selain hal-hal lain, saya yakin saya bisa tenang tentang segalanya, mulai dari makanan dan pakaian hingga penginapan dan transportasi. Kau juga akan pergi ke Desa Keluarga Li di Kota Qinglong? Kau? Li Yunfei tiba-tiba teringat sesuatu. Orang tua ini mengatakan bahwa tehnya memiliki aroma spiritual, dan dia juga memiliki seorang guru. Dia akan pergi ke Kota Qinglong. Mungkinkah dia murid kuil Wudao? Ekspresi adikku aneh. Ada sesuatu yang kau ingin ketahui? Tanya lelaki tua itu sambil tersenyum jujur. Tidak. Bolehkah saya menanyakan nama Anda yang terhormat, Tuan? Li Yunfei menyadari poin penting itu dan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Jika dugaannya benar, lelaki tua ini mungkin kakek Michelle. Di gua bawah tanah, keduanya saling terbuka dan berbagi banyak rahasia. Michelle menyebutkan bahwa kakeknya adalah murid kuil Wudao dan belum kembali ke negara itu selama bertahun-tahun, karena takut dibunuh oleh musuh-musuhnya dan tidak mengetahui keberadaan murid-muridnya yang lain. Li Yunfei telah memberitahunya bahwa Xuan Yinzi masih berjuang untuk mewariskan garis keturunan Taois, dan bahwa kerangka di gua bawah tanah itu adalah Taois Lingsu. Jika Michelle telah menceritakan tentang kakeknya, maka lelaki tua itu seharusnya sudah tiba sekarang. Nama keluarga saya Yi. Anda bisa memanggil saya Yi tua atau Pak Tua Yi, tidak apa-apa. Sambil berbicara, lelaki tua itu mengambil beberapa potong sayuran lagi dan memakannya dengan lahap. Pria tua itu jelas mengenali kualitas luar biasa Li Yunfei dan Yang Yunu, dan karena takut salah menyebutkan urutan generasi mereka, dia memberikan banyak ruang untuk interpretasi. Li Yunfei ragu sejenak, lalu berkata, "Baiklah, Lao Yi, mari kita sudahi sampai di sini dulu. Makanlah sepuasmu. Ngomong-ngomong, kita mungkin punya masa lalu bersama, jadi jangan malu. Makanlah sepuasmu. Jika kamu belum kenyang, kamu bisa membawa sisa makanan kembali ke hotel untuk dimakan. Sudah larut? Aku akan berkemas dulu." Sesampainya di hotel, Yang Yunu terlalu malu untuk berhadapan dengan Li Yunfei, karena ketika sampai di kamar, ia mendapati bahwa itu adalah kamar single dengan tempat tidur besar, dan jika ia ingin tinggal di sana, ia harus memberikan tempat tidur kepada sepupunya. Pikiran Li Yunfei terfokus pada masalah lelaki tua bermarga Yi, dan dia tidak memperhatikan perilaku Yang Yunu yang tidak biasa. Melihat bahwa Yang Yunu baru saja memasuki alam kekuatan kegelapan, dia menambahkan secangkir sari mata air spiritual ke dalam airnya ketika dia menuangkannya untuknya. Dia tahu dia harus menjaga kesehatan istrinya. Jika istrinya sehat, anak-anak mereka di masa depan akan lebih kuat. Ini, minumlah segelas air. Kau pasti lelah hari ini, kata Li Yunfei sambil menyerahkan air kepada Yang Yunu. Tidak, aku sama sekali tidak lelah. Aku cukup senang dengan pekerjaanku yang sibuk. Ini jauh lebih nyaman daripada kalian berdua berdiri di sana tanpa melakukan apapun. Yang Yunu mengambil gelas air dan, tanpa memperhatikan hal lain, menyesapnya. Airnya agak hangat karena dia menambahkan air panas biasa, jadi tidak sedingin es. Mari kita istirahat sebentar, makan malam, lalu jalan-jalan di kota. Terus-terusan berdiam diri di kota kecil ini sepanjang hari membuat kita terlihat seperti orang desa di mata orang lain. Selain itu, kita perlu membeli pakaian baru, dan kita juga bisa membeli pakaian untuk para tetua, kata Li Yunfei. Oke, tapi aku tidak perlu membeli pakaian lagi. 2 jaket bulu angsa yang kubeli tahun lalu masih seperti baru. Yang Yunu meneguk air, merasakan kehangatan menjalar ke seluruh tubuhnya, yang sangat nyaman. Kau sudah mengenakan ini selama setahun, dan kau masih berani menyebutnya baru. Kau mungkin bukan wanita paling pelit, tapi kau jelas bos wanita paling pelit. Kau baru menjalankan perusahaan selama beberapa bulan dan sudah menghasilkan puluhan juta keuntungan, dan kau masih tidak mau membeli pakaian baru. Jika karyawanmu tahu,
mereka pasti akan menertawakanmu. Li Yunfei menggoda sambil tersenyum. Keuntungannya bukan puluhan juta. Paling banyak, hanya sedikit di atas 20 juta. Dan setengahnya akan menjadi milikmu, jelas Yang Yunu dengan sungguh-sungguh. Kau pikir kau rugi kalau punya setengah dari sahamku? Bagaimana kalau aku juga mentransfer setengahnya lagi padamu? Agar kau tidak terlalu pelit sampai tidak mau membeli gaun baru? Kata Li Yunfei sambil tersenyum. Tidak. Apa yang kau pikirkan? Protes Yang Yunu, menarik tangannya dan bertingkah genit. Seluruh perusahaan perlindungan lingkungan adalah milikmu, dan aku akan segera menjadi milikmu. Apa yang perlu kau iri? Kapan kau menjadi milikku? Kenapa aku tidak tahu? Li Yunfei tersenyum dan memeluknya, lalu hendak menciumnya. Terkejut, Yang Yunu mencoba menghindar, tetapi Li Yunfei memegangnya erat-erat, tidak memberinya ruang untuk melarikan diri. Dengan gerakan memutar tubuhnya, dia jatuh ke tempat tidur, terjepit oleh Li Yunfei. Maksudku nanti, bukan sekarang. Sepupu, kita masih perlu makan dan berbelanja, tolong jangan melakukan hal-hal gegabah, pinta Yang Yunu dengan gugup. Aku tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas, aku hanya merindukanmu. Saat dia berbicara, bibir mereka sudah menempel. Awalnya, Yang Yunu menggelengkan kepalanya dengan gugup, tidak ingin dia berhasil. Tetapi saat Li Yunfei menyerangnya, dia perlahan kehilangan perlawanannya, kehilangan posisi vitalnya sedikit demi sedikit. Hanya ketika tangan besar sepupunya meraba-raba tubuhnya barulah dia bereaksi, tersipu dan merapatkan kakinya, tidak membiarkannya berhasil. Tidak. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Kita belum menikah. Jika orang-orang tahu, kita akan ditertawakan sampai mati. Semangat Yang Yunu untuk melawan sudah sangat lemah. Suaranya lemah dan terputus-putus, dia hanya merasa seluruh tubuhnya panas terbakar, pipinya memerah, dia hanya bisa bernapas melalui hidung dan jarang menghembuskan napas. Dadanya terasa sesak dan seperti akan meledak. Apa yang lucu? Aku hanya tunanganmu tersayang. Siapa yang bisa mengatakan apa-apa? Hehe, lihat betapa gugupnya kamu. Apa yang kamu pikirkan? Li Yunfei sudah muak meraba-raba, hampir mengupas sepupunya menjadi kelinci putih, dan tampak sangat bangga pada dirinya sendiri. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Yang Yunu menarik selimut menutupi kepalanya. Meskipun Li Yunfei tidak menunjukkan tanda-tanda akan melakukan hal lain, masih ada satu malam lagi, dan dia tidak tahu bagaimana dia akan melewatinya. Baru sekarang dia menyesal telah terlibat. Setelah bersiap-siap, waktu sudah menunjukkan lewat pukul 7 ketika kami tiba di restoran. Meskipun agak terlambat, masih banyak pelanggan, dan tempat itu ramai dengan aktivitas. Ini adalah restoran bergaya Sichuan, dan semua hidangannya pedas. Li Yunfei dan Yang Yunu adalah penduduk setempat, dan makanannya sangat sesuai dengan selera mereka. Namun, mereka memperhatikan meja sebelah yang ditempati orang asing yang sedang makan, berkeringat deras, namun masih memiliki energi untuk meneriakkan kata-kata seperti lezat dan fantastis. Li Yunfei mengenali suara-suara itu. Setelah diperhatikan lebih dekat, ia menyadari bahwa itu adalah para penikmat kuliner yang ia temui siang itu Fred dan teman-teman penikmat kulinernya, bersama dengan dua penerjemah. Fred juga melihat Li Yunfei dan mengangkat gelasnya untuknya. Dalam situasi ini, mengingat hubungan mereka, ucapan selamat sederhana sudah cukup. Mengundangnya untuk duduk di meja yang sama atau datang untuk bersulang akan terlalu berlebihan. Victor jelas tidak menganggap serius aturan-aturan ini. Ketika dia melihat Yang Yunu muncul, matanya berbinar, dan dia berjalan mendekat dengan sebotol anggur merah yang sudah terbuka dan sebuah gelas anggur. Halo, gadis Tionghoa yang cantik. Victor berbicara dalam bahasa Mandarin yang terbata-bata, memanggil penerjemah, lalu berkata dalam bahasa Inggris, suatu kehormatan besar bertemu Anda lagi. Ini anggur merah Bordeaux dari kampung halaman saya. Silakan coba. Baijiu dari negara Anda jauh lebih enak. Saya tidak tahu apa yang begitu enak dari baijiu yang pedas dan kuat itu. Sama sekali tidak ada kesan aristokratisnya. Penerjemah itu ragu sejenak, tetapi tetap menerjemahkannya secara lengkap. Li Yunfei melirik pria itu, dia mungkin makan terlalu banyak cabai, dahinya dipenuhi keringat, hidungnya masih berair, dan wajahnya memerah dia tampak seperti pantas dipukuli. Mengatakan baijiu tidak enak? Itu karena pria ini belum pernah mencicipi baijiu yang benar-benar enak. Yang Yunu bisa memahami sebagian besar bahasa Inggris, dan setelah mendengar penerjemah menjelaskannya lagi, dia akhirnya mengerti maksudnya. Dia segera berhenti tersenyum dan berkata kepada Victor, aku tidak mampu membeli anggur merahmu yang mahal. Meskipun aku tidak banyak minum, aku tetap memilih baijiu jika aku minum. Setelah mengatakan itu, dia bahkan tidak menatap Victor, tetapi fokus menyajikan makanan kepada Li Yunfei. Keduanya mengobrol dan tertawa, mengabaikan pria asing yang berdiri di samping meja dengan anggurnya. Melihat pria itu masih ingin berbicara, Li Yunfei melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, dasar idiot yang belum pernah mencicipi minuman keras Tiongkok asli, pergi dari sini. Kata-kata provokatifmu hanya akan mempermalukan negaramu.
Tunggu sampai kau mencicipi aroma baijiu Tiongkok yang begitu kuat hingga memenuhi area seluas 100 meter sebelum kau melontarkan omong kosong. Pepatah harumnya tercium hingga bermil-mil jauhnya setelah dibuka memang sedikit berlebihan. Tetapi anggur yang benar-benar matang dapat tercium dari jarak 100 meter setelah toples atau botol dibuka. Aromanya yang kaya jauh lebih unggul daripada anggur buah. Dan terlepas dari apakah itu anggur merah kering atau anggur putih kering, dan betapapun berbedanya proses pembuatan anggur, bahan mentahnya selalu sama anggur. Victor tidak mengerti bahasa Mandarin Li Yunfei, tetapi dilihat dari ekspresinya, itu bukan hal yang baik. Dia menatap penerjemah, meminta penjelasan. Penerjemah itu juga tidak menyukai orang asing yang provokatif ini dan berkata dengan agak kesal, "Tuan Victor, sebaiknya Anda pergi. Tidak baik memprovokasi orang-orang kita sendiri di negara kita. Tuan ini hanya meminta Anda untuk pergi. Lagi pula, tidak sopan bagi Anda untuk mengganggu makan mereka." "Aku tidak sopan? Aku hanya mengajak gadis cantik ini minum. Apa yang tidak sopan dari itu? Atau apakah pria ini merasa tidak aman dan takut aku akan merebut pacarnya? Haha, mengapa pria yang tidak aman seperti itu memilih gadis secantik ini sebagai pacarnya?" Victor, yang dipengaruhi alkohol, berteriak histeris. Ia tidak hanya tidak pergi, tetapi juga menarik kursi dan duduk di sebelah Yang Yunu. Ekspresi Li Yunfei langsung berubah. Si idiot ini sama sekali tidak mengindahkan peringatannya. Jadi, dia menjadi semakin tidak sopan, menendang kursi dengan keras dari bawah meja. Kursi itu terlempar ke belakang dengan gerakan aneh, mendarat dengan bunyi gedebuk. Victor, yang sedang mempersiapkan kata-kata manisnya, berlumuran darah dan pecahan kaca dari botol. Hal ini menyebabkan kehebohan. Dengan suara keras, Victor menabrak sebuah pilar, yang membuat kursi roda berhenti. Jika tidak, dia mungkin akan ditendang di suatu tempat oleh Li Yunfei. Victor berlumuran darah, menjerit kesakitan. Bukan hanya orang lain yang tidak melihat dengan jelas, bahkan dia sendiri pun tidak mengerti apa yang telah terjadi. Dia baru saja menarik kursi dan duduk ketika, seolah melayang di atas awan, dia langsung roboh ke tanah beberapa meter jauhnya, berlumuran darah. Penerjemah itu terceng astonished, mulutnya ternganga karena terkejut. Meskipun ia merasa lega, pikiran pertamanya adalah tentang urusan luar negeri. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ia, sebagai penerjemah, juga akan terpengaruh. Fred dan para penikmat kuliner lainnya juga berdiri dan berjalan menghampiri mereka. Beberapa terkejut, beberapa berteriak, dan beberapa dengan tenang memanggil polisi. Meskipun mereka tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi, jatuhnya Victor yang aneh beberapa meter jauhnya mungkin terkait dengan Li Yunfei. "Li sayang, apa sebenarnya yang terjadi?" Meskipun Victor tidak pandai berbicara, dia bukan orang jahat. Jika dia terluka di sini, sulit untuk mengatakan di mana dia akan berakhir. Fred bertanya kepada Li Yunfei dengan ekspresi tidak senang. Li Yunfei mengangkat bahu, tampak polos, dan berkata, "Tuan Fred, Anda telah berulang kali mengganggu makan saya dan membuat tuduhan yang tidak beralasan terhadap saya. Ini sangat tidak sopan. Meskipun kita baru bertemu sekali, kritik yang berlebihan akan merusak persahabatan kita yang sudah goyah." "Tidak, tidak, Li sayang, kurasa kau salah paham. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu." Fred jelas tidak ingin menyinggung perasaan Li Yunfei, dan melihat sikap tegas Li Yunfei, dia segera melunakkan nada bicaranya. Li Yunfei berkata dengan tenang, "Saya rasa rekaman CCTV restoran dapat memberitahu kita semua yang terjadi. Saya dan pacar saya sedang makan ketika Tuan Victor datang dan mengatakan beberapa hal yang tidak menyenangkan, yang juga dapat dibuktikan oleh penerjemah. Setelah itu, dia menarik kursi, dan entah bagaimana, dia salah sasaran dan jatuh beberapa meter jauhnya dengan cara yang mengejutkan. Begitulah kejadiannya. Anda bisa memeriksa rekaman CCTV jika Anda tidak percaya." Melihat sikap acuh tak acuh Li Yunfei, teman-teman Victor agak kesal, tetapi mereka sebenarnya belum melihat Li Yunfei melakukan tindakan apapun, dan bahkan penerjemah pun tampak bingung, apalagi yang lain. Yang Yunu tersenyum. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ahli bela diri ini tidak bisa menyembunyikannya darinya. Arus udara dan suara angin yang dihasilkan oleh tendangan itu sudah cukup baginya untuk mengetahui detailnya. Wajar jika suaminya membela dirinya, dia tidak peduli dengan hal lain. Karena ini melibatkan insiden internasional, polisi tiba dengan cepat. Namun, setelah meninjau rekaman pengawasan dan menanyai beberapa orang yang terlibat, semuanya mengaku tidak tahu apa yang terjadi. Agak tidak masuk akal jika Victor menuduh Li Yunfei sendirian melakukan kejahatan, dan bahkan lebih meragukan untuk mengatakan bahwa Li Yunfei jatuh sendirian. Selama penyelidikan, Li Yunfei dan Yang Yunu juga menyelesaikan makan malam mereka yang lezat. Polisi pada akhirnya tidak dapat menunjukkan favoritisme terhadap warga asing, jadi mereka hanya menyuruh Victor untuk pergi ke rumah sakit untuk perawatan terlebih dahulu, dan untuk mengumpulkan pihak-pihak yang terlibat setelah penyelidikan selesai. Mereka mengatakan bahwa jika ada bukti, mereka akan melakukan apa yang perlu dilakukan, tetapi tanpa bukti, apapun yang mereka katakan tidak akan berarti.
Fred memperhatikan ketangguhan Li Yunfei, yang berbeda dari orang Tiongkok biasa, dan ini mengejutkannya. Adapun cedera Victor, itu tidak memengaruhi suasana hati Fred. Sejujurnya, dia sudah lama ingin memberi pelajaran pada Victor, tetapi dia belum menemukan kesempatan yang tepat. Hari ini, Li Yunfei membantunya memberi pelajaran pada Victor, dan dia benar-benar bahagia. Kedua pihak berpisah, dan pemilik restoran menghela napas lega. Setelah sampai di tempat terpencil, Yang Yunu tertawa dan berkata, "Semua orang tahu kaulah pelakunya, tapi tidak ada bukti. Jika ini terjadi padaku, aku mungkin akan sangat marah." Dua petugas polisi yang datang hari ini cukup adil dan tidak berani bertindak gegabah, tidak seperti rumor online yang mengatakan mereka mengerikan. Li Yunfei tersenyum dan berkata, "Keadilan masih ada selama tidak ada pihak yang menyalahgunakan hak istimewanya. Jika Victor mendapat bantuan dari teman-temannya dan menggunakan koneksinya, aku akan berada dalam masalah besar. Setidaknya aku akan dipanggil ke kantor polisi untuk diperiksa. Tentu saja, jika aku menggunakan koneksiku, bahkan jika Victor terluka, dia hanya akan ditahan selama beberapa hari. Itulah kenyataannya, terlepas dari keadilan. Pokoknya, aku sangat bahagia hari ini." Yang Yunu, seperti peri bunga, melompat dan berputar-putar riang di jalanan. Pikiran tentang sepupunya yang sengaja berjuang untuknya membuatnya sangat gembira. Sebelumnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa sepupunya akan melakukan hal-hal seperti itu untuknya. Li Yunfei membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya, dan mereka berjalan-jalan di jalanan untuk sementara waktu, membeli banyak pakaian. Beberapa untuk Yang Yunu, beberapa untuk Li Yunfei, dan dia bahkan membeli beberapa potong untuk para lansia di keluarganya, sambil juga mengingat keluarga saudara perempuan Li Yunfei. Saat melewati sebuah toko bernama Kines Jewelry, Li Yunfei tanpa alasan yang jelas merasa ingin masuk dan melihat-lihat, dengan alasan ingin memilih cincin kawin untuk Yang Yunu. Sedangkan untuk gelang, Ibu Li Yunfei sudah memberikan gelang pusaka keluarga kepada Yang Yunu, jadi tidak perlu membeli yang baru. Dahulu, 3 emas populer di daerah pedesaan kalung emas, gelang emas, dan cincin emas, dengan emas merujuk pada emas itu sendiri. Seiring popularitas platinum di kalangan penduduk kota meningkat, orang-orang dari pegunungan yang kembali dari bekerja jauh dari rumah mulai mengikutinya, dan cincin berlian platinum menjadi salah satu hadiah pernikahan yang penting. Karena Li Yunfei tidak mengetahui lingkar jari manis sepupunya, dia tidak bisa memberinya kejutan seperti dalam film tentang cinta yang sia-sia. Dalam kehidupan nyata, ketika membeli cincin berlian, biasanya Anda harus mengajak wanita itu untuk melihat, memilih, dan mencobanya, dan baru membelinya di tempat setelah dia setuju dan merasa puas. Jika seperti dalam film romantis, serangan mendadak bisa terjadi, dan jika cincinnya tidak pas, cincin itu bahkan bisa menghantam wajah seseorang. Ia bisa saja hidup tanpa hal-hal lain, tetapi ketika menyangkut cincin berlian, wajah Yang Yunu berseri-seri penuh antisipasi. Setelah ragu sejenak, ia menggandeng lengan Li Yunfei dan berjalan masuk ke toko perhiasan Kines Jewelry memiliki banyak cabang di Hong Kong, tetapi di pasar daratan Tiongkok, hanya memiliki cabang di kota-kota besar. Kines Jewelry memiliki reputasi yang baik dan penjualannya jauh lebih kuat daripada US Jewelry. Cabang di ibu kota provinsi Sichuan ini belum lama dibuka, dan ini adalah kunjungan pertama Li Yunfei ke sini. Saya menemani Yang Yunu mencoba beberapa cincin berlian, tetapi dia tidak terlalu puas dengan salah satunya karena semuanya berharga lebih dari 10.000 yuan. Asisten penjualan juga merasa bahwa pasangan muda itu adalah pelanggan kelas atas, jadi dia dengan sabar memperkenalkan mereka ke cincin yang lebih baik. Tepat saat itu, mereka mendengar tawa dan obrolan yang berasal dari kantor di belakang konter. Qin Mingyue, ditemani oleh seorang pria tua berambut perak, berjalan ke aula utama toko, bersama dengan manajer toko dan asistennya. Waktu sudah menunjukkan lewat pukul 8 malam, waktu tersibuk di malam hari, dan toko itu cukup penuh dengan pelanggan. Tawa dan obrolan mereka tidak menarik perhatian pelanggan biasa, tetapi justru menarik pandangan Li Yunfei. Qin Mingyue, wanita bermulut tajam itu, meninggalkan kesan mendalam pada Li Yunfei. Mengingat keluarganya juga memiliki toko perhiasan dan berasal dari Hong Kong, Li Yunfei menduga bahwa toko ini mungkin dimiliki oleh keluarganya. Li Yunfei menatap tajam Qin Mingyue. Tidak menyukai wanita itu terlepas dari apakah dia menyadarinya atau tidak. Qin Mingyue, sebagai seorang wanita, juga sangat sensitif. Merasakan tatapan tajam itu, dia memperhatikan Li Yunfei. Qin Mingyue sedikit terkejut melihat Li Yunfei di sini. Dia mengerti alasan ketidaksukaan Li Yunfei terhadapnya, tetapi dia tidak bisa mengabaikan ahli judi giok ini. Toko perhiasan keluarganya sangat membutuhkan giok mentah. Jika dia membina hubungan baik dengan Li Yunfei sebelumnya, situasi ini tidak akan terjadi. Sepupunya, Wang Chao, awalnya adalah seorang pemula dalam hal giok, tetapi berkat bimbingan Li Yunfei, dia mampu menawar giok mentah raksasa yang mengandung banyak giok. Setengah dari perjalanan kakeknya ke Sichuan adalah untuk giok mentah itu, dan setengahnya lagi untuk bertemu dengan pendatang baru legendaris dalam judi giok ini. Pria tua itu merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan cucunya, Qin Mingyue,
dan mengikuti pandangannya, ia melihat Li Yunfei. Ming Yue, ada apa? Apakah kau mengenali pemuda itu? Tanya Tuan Tua Qin dengan lembut. Kurasa bisa dibilang aku mengenalnya. Dia Li Yunfei, ahli yang membantu sepupuku memenangkan batu giok mentah raksasa itu. Awalnya, aku salah paham dan sedikit menyinggung perasaannya dengan kata-kataku. Qin Ming Yue dengan mudah menjelaskan seluruh cerita kepada kakeknya. Tuan Tua Qin tertawa dan berkata, haha, mereka semua anak muda, agak pemarah. Asalkan kita bicarakan, itu bukan masalah besar. Ayo, kita sapa dia dulu. Salah satu alasan kita datang ke Sichuan kali ini adalah untuk bertemu dengannya. Jika kita bisa meminta bantuannya beberapa kali untuk toko perhiasan Qin, kita tidak perlu khawatir kekurangan giok untuk dijual. Tidak semudah itu. Dia punya uang dan kemampuan. Jika dia mau berjudi dengan batu permata, kenapa dia tidak berjudi sendiri? Kenapa dia harus membantu kita? Qin Ming Yue tidak terlalu menyukai ide kakeknya. Lalu katakan padaku, mengapa dia membantu anak bernama Wang Chao itu? Kata Tuan Tua Qin sambil berjalan. Sepupuku mengatakan bahwa Li Yunfei sepertinya berhutang budi padanya, kata Qin Ming Yue setelah ragu sejenak. Benar sekali. Setiap orang memiliki kelemahan dan hal-hal yang mereka pedulikan. Memenuhi minat mereka pasti akan membawa hasil. Bahkan jika tidak ada imbalan, anggap saja itu sebagai cara untuk berteman. Memiliki lebih banyak teman selalu lebih baik daripada memiliki lebih banyak musuh, bukan? Tuan Tua Qin cukup berpikiran terbuka dan berbicara dengan fasih. Mungkin di usianya, ia telah menerima segala hal. Li Yunfei mendengar percakapan mereka dan, melihat temperamen Tuan Tua Qin, merasa cukup menyukainya. Namun, Yang Yunu mencoba lebih dari 10 cincin tetapi tetap tidak dapat menemukan satupun yang disukainya. Yang sangat membuat kesal pramuniaga itu. Perhatikan baik-baik sebelum mencobanya. Mencoba 1 atau 2 tidak apa-apa, tetapi Anda mencoba lebih dari 10 sekaligus. Anda tidak keberatan repot, tetapi saya keberatan. Apakah Anda benar-benar ingin membeli sesuatu? Mampukah Anda membelinya? Jika tidak mampu, pergilah ke bagian diskon. Ini bagian butik, tidak cocok untuk Anda. Mungkin karena sudah hampir waktu tutup, pramuniaga itu kehilangan kesabaran ketika menyadari penjualan ini tidak akan terjadi. Dia juga memperhatikan detail kecil pakaian pasangan itu terlalu murah, tidak ada satupun barang bermerek desainer. Dia menyadari bahwa dia telah salah menilai mereka dan seharusnya tidak membuang tenaga dan waktunya untuk mereka. Jam tangan ini terlihat sangat bagus, tapi agak kurang cocok jika kupakai di pergelangan tangan. Aku tidak mau terus mencobanya, kata Yang Yunu tak berdaya. Melihat pramuniaga itu marah, ia hanya bisa menjelaskan dengan lemah. Li Yunfei menganggap sepupunya terlalu baik hati. Jika ia bertemu dengan pramuniaga yang pemarah seperti itu, ia pasti akan langsung menghubungi manajer toko atau supervisor dan mengajukan keluhan tanpa ragu-ragu. Kita di sini untuk berbelanja, bukan untuk diperlakukan buruk, katanya.